Wow, kue ini rasanya seperti surga. Kuulurkan tangan untuk mengambil satu lagi saat ku dengar eraman dari belakangku. Kusuruh kau jadi anggun, ya tidak? Kemudian ibu menarikku untuk menyapa pasangan berpenampilan intelek ini. Lagi mereka melihatku ke atas ke bawah lalu berkata, "Ku dengar kau adalah pianis berbakat. Kami ingin dengar kau bermain." Hah? Piano? Aku tak pernah main itu sebelumnya seumur hidupku. Sebelum aku bisa berkata apa-apa, ibu menimpali. Sayang, pergelangan tangan Pibi terkilir. Mungkin lain kali. Aku memandang ibu kebingungan. Bagaimana bisa ia berbohong seperti itu? Astaga. Bu, kenapa ibu bilang aku bisa main piano? Ah, ya. Aku mungkin menyombong ke mereka kalau semua anak adopsiku itu luar biasa. Aku bisa berkata apa? Semua ibu membanggakan anak-anak mereka, ya kan? Dan ya, aku tumbuh besar di panti asuhan. Sebelum ibu menerimaku masuk ke keluarganya. Tempat ini cukup megah. Hah? Awalnya aku dapati tempat ini luar biasa. Dan akhirnya tersesat saat coba temukan kamarku. Untung ada beberapa saudara adopsi di sekitar yang menunjukkanku kemana harus pergi. Aku punya 10 saudara. Iya, yang kau dengar benar. 10. Itu seolah aku baru pindah dari satu panti ke panti yang lain. Hanya saja sudah tak yatim. Dan kami semua seumuran, yang mana tak lazim. Karena orang tua angkat seringnya memilih anak yang lebih muda. Mereka bilang anak remaja cenderung keras kepala. Belum lagi ayah angkatku tak pernah ada. Serius, aku bahkan tak bisa beritahu kalian seperti apa rupanya. Jadi hanya kami para cewek di sini. Aku sangat dekat dengan Collins, dia itu beberapa tahun lebih tua dariku. Dan kami berbagi kamar tidur yang sama. Meskipun aku suka tinggal dengan ibu dan para saudariku, ibu menyuruh kami melakukan hal aneh, seperti mengenakan pakaian murahan dan berjalan lurus. Parahnya, ibu memaksaku belajar main piano. Aku ini tak bakat musik sama sekali. Aku baru saja membuat kebisingan. Ia juga mengajariku cara makan dengan benar, tapi itu agak terasa seperti sesi pelatihan anjing. Aku hanya diizinkan makan saat ia memberi aba-aba. Dan pada saat aku baru terbiasa menggunakan peralatan makan itu, makanannya sudah habis. Ah, tapi kurasa itulah cara bagaimana setiap ibu mengajari putrinya, ya kan? Dan sepertinya ibu tak lagi bisa bersabar mengajariku. Jadi dia memberikanku ke Colin, anak emasnya. Kami habiskan 1 jam tiap hari ngobrol bersama, atau lebih tepatnya, dia memberi petunjuk cara bicara yang benar. Colin bilang aku perlu mengontrol volume suaraku karena aku punya kecenderungan meneriakkan kata-kataku dan itu sangat anggun. Aku harus berbisik dengan volume yang sama sepertinya dan juga memilih kata dengan hati-hati untuk tunjukkan kepandaian dan keanggunan. Mungkin ini akan lebih mudah kalau aku tak usah berkata apapun mulai sekarang. Selain Colin, aku tak punya kesempatan mengenal saudariku yang lain, karena ibu membuat kami masing-masing mengejar kecakapan yang berbeda. Lalu kami harus tampil untuknya pada penilaian bulanan kami. Ibu secara garis besar sangat lembut dan penyayang, tapi terlalu tegas ketika menyangkut pelatihan. Jadi kami semua harus habiskan banyak waktu dan upaya dalam berlatih. Suatu hari aku sedang memahami lembar musikku saat ku dengar Lexi mengeluh. Ah, Kenapa ibu selalu memaksaku untuk lakukan misi mustahil ini? Sangat membosankan. Apa? Paling tidak skating itu 1000 kali lebih seru dibandingkan piano. Andai saja sebuah ide muncul di kepalaku. Malam itu, aku pergi ke kamar ibuku dan dengan malu-malu berkata, "Bu, aku ingin pindah dari belajar piano jadi ice skating. Aku bisa tukar dengan Lexi. Apa? Tidak. Tapi kenapa? Lexi bahkan tak suka dengan ice skating. Ya, itu karena aku bisa melihat potensi dari kalian masing-masing, jadi tak mungkin ganti. Kesal, aku kembali ke kamarku dan mulai mengeluh ke Collins. Tapi dia pikir kalau itu bukan masalah besar. Ibu tahu apa yang terbaik untuk kita. Nah, itu aku tak yakin soal itu. Karena kami bahkan tak bisa pergi sekolah. Karena ibu bilang homeschoolingnya sudah cukup. Sementara aku justru menganggap metodenya agak aneh. Kuimpikan kehidupan sempurna dengan ibu yang luar biasa. Tapi, ibu tak pernah penuh kasih. Tak peduli berapa lama kami belajar atau berusaha mengasah hobi pilihan kami, dia tak pernah memeluk atau memuji kami. Bahkan Collins juga tidak, yang mana gadis terpintar di sini. Aku putus asa ingin membuat ibu terkesan, jadi suatu kali kuhabiskan waktu lama sekali membuat hidangan pembuka Portugis untuknya. Tapi yang dilakukannya hanya menggigit sekali dan berkata itu lumayan. Aku tanya apa ibu tak menyukaiku, tapi dia hanya menjawab dengan nada menggeram, kalau dia sedang membantu kami berada di posisi tinggi di masyarakat dan kehidupan yang cerah. Tapi aku tak perlu hal tersebut. Aku hanya ingin ibu menyukaiku. Tempat ini begitu sesak, dan satu-satunya saat aku bisa bernapas lega adalah ketika aku bertugas beli roti hari Jumat pagi. Lalu tiba-tiba ada yang menepuk pundakku, yang membuatku sangat terkejut sampai kujatuhkan barangku. Hei, ini sungguhan kamu. Tapi, apa yang salah denganmu? Kenapa jalanmu aneh?
Satu-satunya hal yang kulakukan dengan baik adalah membeli roti, dan sekarang kau mengacaukannya. Lihat, Jet menunduk untuk memungutnya untukku. Dia masih saja kasar seperti biasa, tapi aku masih tetap iri dengan jiwa bebasnya. Kami dulu pasangan yang sempurna di panti asuhan dan cukup memalukan untuk diakui, tapi aku dulu sangat nakal dan sering mencuri dengannya. Kau bisa mencuri lebih. Ingat trik kita? Aku harus beritahu kau 3 hal. Pertama, aku sudah diadopsi. Yang kedua, keluarga yang mengadopsiku kaya. Dan yang terakhir, aku ini dididik jadi wanita terhormat. Jadi, tak ada lagi mencuri. Itu konyol. Aku juga punya 3 hal untukmu. Aku juga diadopsi. Orang tuaku sangat menyayangiku. Oh, dan mereka adalah polisi. Kami saling pandang dan tertawa terbahak-bahak. Jadi, kami berdua tertangkap, ya kan? Jet dan aku duduk di bangku taman terdekat untuk bertukar kabar. Lalu saat aku curhat tentang keluarga baruku, dia menyelaku. Kedengaran aneh buatku. Kenapa mereka hanya mengadopsi gadis remaja? Lalu pelajaran pelatihan dan evaluasi bulanan itu untuk apa? Kemudian, Jet bersikeras dia akan selidiki keluarga adopsiku. Itu konyol. Tapi ngomong-ngomong, senang bisa bertemu dengan seorang teman. Dan kami setuju untuk kumpul tiap hari Jumat setelahnya. Dan ini dia penilaian pertamaku. Tentu saja, aku bahkan tak bisa mainkan melodi sederhana. Jadi aku harus belajar 3 jam lebih lama setiap hari. Saudariku bahkan lebih menderita. Kingsley terpaksa tak makan karena dia naik 2 kilo daripada standar. Sebaliknya, Willow harus terus makan saat malam untuk naik 5 kilo. Kalau sampai sejauh ini, pastilah bukan semata hanya untuk berbangga diri sebagai seorang ibu, ya kan? Di hari Jumat selanjutnya, kuceritakan pada Jet mengenai penilaian mingguan yang lalu. Dengan tegas dia menyatakan bahwa ada masalah dengan keluargaku. Kurasa tidak, Jet. Ibu cuma mau yang terbaik untuk kami. Dengar, Bibi, kurasa dia sengaja melatih kalian. Masing-masing dari kalian harus jago di bidang tertentu, sama seperti pesanan belanja. Pesanan? Jangan berlebihan. Kau tahu daging Kobe? Sapi disuruh mendengarkan musik, diberi minum bir, dan dipijat. Tapi pada akhirnya, kau tahu apa hasilnya? Oh tidak, apa itu demikian adanya? Ibu selalu bilang kalau dia ingin memberi kami yang terbaik dalam hidup selama kami bekerja keras. Kami dites dan distempel seperti sapi-sapi itu. Suatu hari aku pulang mendapati Collins yang dengan bersemangat mengepak kopernya. Ibu bilang dia akan membawaku ke sekolah yang baru besok. Jadi Collins akan pergi? Tapi kemana? Aku akan merindukanmu sis, kirim pesan saat sampai. Tapi hari-hari berlalu tanpa kabar apapun darinya. Aku tanya ke ibu, dan ia bilang kalau jeripayah Collins terbayar, dan dia diterima di sekolah bergengsi, tapi mereka punya aturan ketat tak boleh ada ponsel. Hah? Ini terdengar mencurigakan, jadi kuceritakan Jet dan dia bersikeras agar aku melaporkan kasus itu. Di Jumat yang lain, aku dan Jet bertemu di gereja dekat toko roti. Hah? Kenapa dia memilih tempat yang membosankan ini? Kupandangi sekeliling saat kulihat sekelompok gadis sekolah keluar dari gereja. Mereka semua pakai seragam kusam. Rambut mereka disanggul rapi, dan semua berbaris dengan patuh. Kemudian di sanalah kulihat dia, Collins. Aku hendak bergegas menyapanya, namun tatapan mata wanita yang menemaninya membuatku takut. Itu tak benar. Aku harus tanya Collins apa yang terjadi. Jadi kuraih lengan Jet dan pergi mengejar kelompok itu. Tapi mereka masuk ke sebuah mobil hitam dan melaju pergi. Mungkin mereka memilih gereja ini sebagai tempat transaksi mereka. Pintar, ha? Mereka pakaikan semua dengan seragam sekolah, jadi takkan ada satupun yang curiga. Tapi melihat wajah-wajah itu, aku yakin mereka segera akan dikirim ke pasar gelap. Pasar gelap? Membayangkannya saja membuatku bergidik. Aku harus selamatkan Collins. Aku tak bisa biarkan ibu lari dari hal ini. Malam itu, aku berjinjit ke bawah untuk menguping. Oke, akan kuantar dia pekan ini. Benar. 173 cm, bisa skating, memasak dan melukis? Tentu saja. Aku sudah melatihnya sesuai kebutuhan. Kau tak akan kecewa. Jadi kesepakatan lanjut sesuai rencana, oke? Jumpa minggu. Itu dia. Pengiriman selanjutnya adalah Lexi. Kuperiksa kamarnya dan melihatnya mengemasi barangnya. Kebahagiaan yang polos terpancar di wajahnya. Aku segera mengirim pesan ke Jet dan dia langsung membalas. Tunggu saja di rumah dengan tenang. Jangan bertindak tanpa berpikir dulu. Akan kucari jalan keluar. Malam itu aku tak bisa menutup mata. Aku sangat ketakutan sesuatu yang buruk akan terjadi ke Lexi. Jadi esoknya pagi-pagi sekali, segera saat kulihat ibu dan Lexi masuk mobil untuk pergi, aku menyelinap. Berbaring di sana tanpa suara dan mengirim lokasi ke Jet. Mobil butuh waktu lama sebelum berhenti. Apa kami akhirnya sampai di lokasi transaksi? Saat kelihatannya aman, dengan hati-hati aku memanjat keluar dan melihat ibu bicara dengan wanita paruh baya yang tampak cerewet. Apa yang ibu katakan yang membuat Lexi sangat panik sampai terus mencengkram tangan ibu. Wanita itu menyerahkan amplop yang cukup tebal ke ibu, lalu meraih tangan Lexi dan menariknya pergi. Tuhan, di mana Jet? Aku tak bisa duduk diam saja seperti ini dan melihat saudariku dibawa pergi. Lepaskan Lexi. Sekarang, Bibi.
Apa yang kau lakukan? Hentikan! Ibu akan menjual kami, ya kan? Aku sudah tahu kebenarannya. Apa yang kau bicarakan, Bibi? Geram ibu menarikku pergi. Hentikan! Tiba-tiba dua polisi masuk, menyuruh semua orang mengangkat tangan. Di balik mereka ada Jet yang masih terengah-engah. Ternyata mereka orang tua angkat Jet. Tolong aku, ibu berusaha menjualku dan saudaraku. Melihat itu, wanita yang satunya dengan cepat menjelaskan. Tidak, pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku hanya membantu Putri Giana daftar ke sekolahku. Kebingungan, mataku menatap dari ibu ke wanita lainnya, kemudian ke Jet. Di kantor kepala sekolah, ku ceritakan pada semua orang kenapa ku pikir ibu adalah pelaku perdagangan manusia. Mereka semua terkesiap kaget. Aku membuatmu berlatih sekeras itu hanya karena aku ingin kau masuk ke sini. Sekolah khusus putri paling bergengsi. Supaya kau dapat hidup yang lebih baik. Aku tak mau masuk ke sekolah ini lagi, Bu. Dia memberitahuku semua aturannya yang keras. Tempat ini menakutkan. Anda tak bisa memaksakan anak untuk melakukan itu. Anda mengadopsi mereka. Jadi Anda harus membuat mereka merasa aman dan dicintai. Bu Giana, ini adalah sekolah bergengsi dan tak butuh skandal Anda. Anda membuat saya percaya bahwa putri Anda berbakat secara alami yang kini terungkap adalah semuanya bohong. Saya tak akan terima anak Anda lagi mulai sekarang. Tidak. Mereka adalah anak-anak saya. Mereka pantas dapat yang terbaik. Kemudian ia memohon ke kepala sekolah untuk menarik keputusannya. Tapi dia menggelengkan kepala. Tiba-tiba ibu berteriak. Kenapa? Aku hanya ingin mereka tak menderita sepertiku. Jadi apa yang salah dengan hal itu? Kemudian tangis ibu pun pecah. Ternyata di masa lalu ibu jatuh cinta dengan seorang polisi. Tapi, menurutnya, karirnya akan maju jika ia memilih menikah dengan lulusan sekolah bergengsi ini saja. Ibu sangat mencintainya. Ia terus jadi simpanannya. Tapi meskipun dinafkahi penuh olehnya, ibu selalu merasa lebih rendah daripada istri sahnya. Terutama saat suaminya dengan bangga menyombongkan istri dan putri-putrinya yang pintar. Kemudian saat ia ingin membangun keluarganya sendiri, suaminya tak mengizinkannya. Pada akhirnya, dia putuskan untuk mengadopsi gadis-gadis dan melatihnya untuk menjadi hebat supaya mereka bisa masuk ke sekolah ini, tak peduli latar belakang mereka. Jadi itulah alasan kenapa dia lakukan ini pada kami. Aku harus akui, aku merasa agak kasihan padanya. Semua ini mungkin hanya untuk meringankan luka di masa lalunya. Tapi Bu, kami tak ingin masuk ke sekolah sombong ini. Kami hanya ingin ibu mencintai dan melindungi kami. Ibu minta maaf, ibu keliru. Ibu hanya berusaha membantu, ibu menyesal. Semua ini salah ibu. Lalu dia memelukku. Jadi pada akhirnya, aku dan para saudariku akhirnya punya keluarga yang benar-benar bahagia. Ibu tak lagi menyuruh kami lakukan tugas-tugas bodoh. Sebaliknya, ia membolehkan kami mengejar cita-cita kami sendiri. Sekarang kami semua masuk ke sekolah umum dan menjalani kehidupan remaja yang normal. Sungguh luar biasa akhirnya memiliki ibu yang hebat, para saudari yang mengagumkan dan juga sahabat yang luar biasa, Jet, yang semua berada di sisiku. Hari itu hari membosankan seperti biasa di toko kelontong. Aku sedang menyusun susu di kulkas saat Camilla, rekan kerjaku datang dan berkata, Laila, kau harus membantuku. Aku ada kencan besok malam, tapi aku sibuk. Apa bisa kau saja yang pergi? Tunggu, apa? Aku bahkan tak kenal teman kencanmu, lagi pula aku ini punya pacar. Lincoln, ingat? Kemudian dia mulai jelaskan padaku tentang layanan kencan ini, dan dia meyakinkanku itu 100% resmi. Kebanyakan hanya pria kesepian yang butuh ditemani. Yang harus kulakukan hanya ngobrol dengan mereka dan tentu saja ada aturan ketat, tak boleh pelukan atau ciuman. Dan di akhir kencan mereka akan membayarku. Tidak, terima kasih. Tak mungkin aku akan lakukan itu. Setelah shiftku, aku pulang ke rumah melihat ibu kosku berdiam di depan pintuku. Dia mulai memakiku kalau aku masih hutang padanya uang sewa senilai 5 bulan. Dan jika aku tidak membayarnya akhir pekan ini, dia akan mendepakku. Aku memohon padanya untuk memberiku lebih banyak waktu, tapi tiada guna. Ya Tuhan, harus bagaimana? Di mana bisa ku dapat uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Oh, tunggu dulu. Bagaimana dengan layanan kencan Camilla? Sepertinya aku tak punya pilihan lain, jadi ku telepon dia dan setuju untuk pergi kencan. Jadi, disinilah aku di malam kencanku yang aneh. Ku kenakan gaun paling sederhana yang bisa kutemukan. Oh astaga, tentu saja aku merasa gugup. Aku tak punya ide harus berkata dan berperilaku bagaimana. Oh, itu pasti dia. Ya Tuhan, Camilla, bagaimana mungkin dia lupa sebutkan kalau pria itu berumur 50-an? Orang akan mengira dia sugar daddy-ku. Tetap fokus, Leila. Aku tak bisa mundur sekarang karena tempat tinggalku bergantung hal ini. Jadi, perlahan ku dekati pria itu. Awalnya dia tampak terkejut. Itu jelas, maksudku dia menunggu Camilla. Kujelaskan situasinya padanya, dan dia tak marah atau apa. Dia hanya tersenyum padaku dan kami mulai ngobrol.
Namanya Tuan Hall, dia kehilangan istrinya 2 tahun lalu, dan sejak itu dia selalu merasa kesepian dan perlu seseorang untuk diajak bicara. Itulah kenapa dia mulai gunakan layanan ini. Dia sebenarnya cukup mudah diajak bicara, sehingga malam berlalu dengan cepat tanpa ada masalah. Setelah kencan itu dia memberiku sebuah amplop, dan mengatakan padaku betapa dia berterima kasih padaku untuk mendengarkan keluh kesahnya. Aku ingin sekali pulang dan membuka amplop itu, tapi kemudian dia mulai bicara tentang anaknya yang patah hati. Tiba-tiba dia tanya padaku apa aku mau ngobrol dengannya. Jelas, kutolak, karena ini hanya sekali untuk membantu Camilla. Lagi pula, aku punya pacar, yang mana dia akan sangat geram jika sampai tahu soal ini. Hari berikutnya aku bayar ibu kos 2 bulan uang sewa dan memastikan padanya aku akan menyerahkan sisanya segera. Tapi yang mengagetkan, dia hanya membentakku dan memaksaku membayar semuanya sekaligus. Ya, kurasa disinilah aku sekarang, di sebuah kafe, menunggu Tuan Hall dan anaknya. Oh, itu dia. Dan itu pasti anak laki-lakinya. Astaga, bisakah dia terlihat lebih kesal lagi? Hai, aku Laila, senang bertemu denganmu. Tak usah repot, aku hanya di sini karena ayah memaksaku. Jadi kita akan segera selesaikan saja. Laila, terima kasih sudah datang. Ini putraku Leon. Tolong jangan ambil hati perilakunya. Kemudian Tuan Hall tinggalkan kami sendiri. Astaga, Leon ini sulit sekali. Setiap pertanyaan yang kuajukan, dia cuma angkat bahu dan mendengus. Lalu akhirnya dia bicara, dengan sinis berkata, "Jadi, Laila, kuharap uangnya sepadan." Apa? Sungguh tak sopan. Lalu dia melanjutkan, "Kau pasti putus asa. Apa kau tak malu pada dirimu sendiri?" Dia orang terkasar yang pernah kutemui. Tapi, ya, aku putus asa butuh uang. Jadi kuhela napas dalam-dalam, lalu mulai cerita padanya tentang diriku. Saat waktu habis, kuucapkan selamat tinggal padanya dan pergi. Sungguh pengalaman yang tak mengenakan, tapi paling tidak itu terakhir kan? Salah, karena Tuan Hall memintaku bertemu dengannya beberapa kali lagi. Siapa aku untuk membantah? Maksudku aku butuh uangnya. Tapi Leon mulai membuatku jengkel, karena yang dia lakukan hanya menyenderkan badan di kursi, menyeruput minumannya, dan tak berkata apapun. Jadi, aku yang harus bicara terus. Aku mulai cerita padanya semua hal, tentang masa laluku, keluargaku, dan teman-temanku, dan bahkan rencana masa depanku. Dan Leon hanya duduk di sana mendengarkan semuanya. Untungnya akhirnya selesai. Lalu Tuan Hall membayarku, jadi aku tak harus bertemu Leon lagi. Karena beberapa minggu terakhir disibukkan dengan kencan bersama Tuan Hall dan putranya, aku tak sering bertemu dengan Lincoln. Jadi, di akhir pekan, kuundang dia datang ke tempatku dan masak untuknya. Kami duduk di sofa sambil nonton film saat Lincoln berkata dengan nada serius, "Leila, kita perlu bicara." Tapi tiba-tiba ponselku berdering. Itu Tuan Hall. Aku segera ke balkon untuk mengangkatnya. Dia ingin aku jadi pasangan Leon di pernikahan putra tertuanya. Dan dia mau membayar double. Itu kedengarannya mengerikan. Tapi selain uang sewa, aku juga harus bayar biaya kuliah dan makan. Dan gajiku yang tak seberapa dari toko kelontong tak cukup untuk menutupi semuanya. Jadi, dengan enggan aku setuju. Saat aku balik ke dalam, kutanya Lincoln apa yang dia ingin katakan padaku. Dengan ragu dia berkata kalau dia harus melakukan perjalanan bisnis selama 2 minggu. Ya, mungkin itu yang terbaik, supaya aku bisa pergi dengan Leon tanpa khawatirkan pacarku. Aku sangat merasa bersalah. Aku janji ini akan jadi yang terakhir kali aku mau melakukannya. Leon datang menjemputku, dan segera saat dia melihatku memakai gaunku, dia bersikeras aku tak bisa pakai gaun jelek itu. Dia sangat tak sopan. Kubilang aku tak punya lagi yang pantas. Lalu diantarnya aku ke dress butik, lalu menyuruh staf ambilkan aku gaun tercantik di toko untuk kucoba. Oh ya ampun, itu memukau. Aku takjub saat kulihat diriku di cermin. Ya, aku jelas tampak luar biasa memakainya, dan Leon pasti juga berpikir begitu, karena dia tak bisa alihkan pandangan dariku. Sayangnya aku tak sanggup beli. Tapi sebelum bisa kucegah, dia langsung pergi dan membayarnya. Sungguh mengesalkan. Aku sedang duduk di gereja menunggu acara pernikahan mulai, saat Leon mulai menggoda beberapa gadis. Syukurlah Lincoln tak seperti si brengsek itu. Kemudian semua orang duduk dan pernikahan dimulai. Mempelai pria berjalan ke altar dengan setelan jas mewah. Astaga, pasti senang jadi orang kaya. Tapi bukankah itu? Apakah itu Lincoln? Lincolnku? Mata kami bertemu dan dia terlihat sama kagetnya denganku. Tapi bukannya lari padaku dan jelaskan semuanya? Dia hanya mengacuhkanku dan melanjutkan pernikahan. Aku harus lihat mereka mengucap janji, bertukar cincin, dan berciuman. Kurasa aku akan segera pingsan. Kemudian di resepsi pernikahan, Leon menyeretku mendatangi Lincoln dan memperkenalkanku sebagai pacarnya. Sungguh canggung. Dan segera ada cewek cantik yang alihkan perhatian Leon lagi. Jadi dia mengejarnya.
Lalu Lincoln langsung menarikku ke tangga. Kenapa kau di sini dengan adikku? Kau selingkuh dariku selama ini? Serius? Bagaimana denganmu? Bukan aku yang baru saja menikah. Biar kujelaskan, ini tak seperti kelihatannya. Tepat di saat itu, Leon muncul dan bertanya kenapa kami bicara di sini. Aku mengarang cerita sedang mencoba menemukan kamar kecil. Kemudian kukatakan pada Leon, aku pusing dan memintanya mengantarku pulang. Ini sangat membingungkan. Bagaimana bisa pacarku yang sempurna sekarang menikah dengan orang lain? Dia terus mengirim pesan padaku mengatakan dia ingin bertemu dan bicara. Kurasa paling tidak aku perlu mendengar darinya. Hari berikutnya aku bertemu dengannya di museum, di mana kami kencan pertama kali. Jadi istrinya, Sandra, adalah anak dari pebisnis berpengaruh yang memiliki salah satu perusahaan terbesar di kota. Perusahaan keluarga Lincoln terjerat hutang besar, jadi ayahnya memaksanya untuk menikahi Sandra demi menyelamatkan perusahaan. Percaya padaku saat ku bilang aku tak punya perasaan apapun ke Sandra. Itu hanya bisnis. Aku hanya mencintaimu. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku janji segera setelah perusahaan kembali normal, aku akan layangkan gugatan cerai. Ya, aku tahu kalian mungkin mengira aku gila. Tapi aku juga masih mencintainya. Lagi pula, jika pernikahan itu cuma sementara supaya bisa menyelamatkan bisnis keluarganya, maka itu dapat dipahami ya kan? Dia mengucapkan selamat tinggal lalu pergi. Tapi setelahnya, Lincoln berubah. Tiap kali ku kirim pesan dan menelponnya, dia memberitahuku dia sibuk dan akan menelponku balik, tapi tak pernah dilakukannya. Kurasa kehidupan rumah tangga menyibukkannya. Seolah ini belum cukup membuat frustrasi, aku harus berurusan dengan Leon. Dia terus muncul ke tempatku dan menggangguku. Suatu kali dia muncul sambil mabuk mengeluh soal mantannya yang baru saja dinikahi orang lain. Ya, jelas ini jauh lebih buruk daripada pacarku saat ini yang baru menikah. Aku berusaha mengusir dia keluar, tapi dia sudah terlelap di sofaku. Esok paginya aku ke dapur dan lihat Leon memegang fotoku dan Lincoln dan bertanya kenapa kami berdua di foto itu. Jadi aku hanya mengangkat bahu dan jelaskan kalau kami adalah pasangan. Leon mulai tertawa dan menyebutku bodoh. Kami bertengkar dan akhirnya kusuruh dia pergi. Aku tak peduli apa yang difikirkan orang lain. Aku percaya pada Lincoln. Lalu beberapa hari setelahnya, aku sedang berjalan keluar kampus saat kulihat Tuan Hall menungguku. Dia menghela napas sebentar lalu berkata, akan kupersingkat ini. Menjauhlah dari Lincoln. Dia sudah menikah sekarang. Leila, aku suka padamu. Tapi jika kau berusaha mengacaukan pernikahan Lincoln, aku tak segan membuat semuanya rumit buatmu. Oh ya Tuhan. Aku tak percaya Leon adukan aku. Dasar bayi besar. Diliputi amarah ku keluarkan ponsel dan ku omeli dia. Oh ya Tuhan, aku tak percaya kau cerita ayahmu soal aku dan Lincoln. Kau ini sungguh brengsek. Biarkan kami sendiri dan urusi urusanmu sendiri. Jika kau percaya Lincoln, maka itu salahmu. Tapi dia tak sepolos kelihatannya. Dia dan ayah akan lakukan apapun untuk perusahaan. Apa maksudnya itu? Kututup teleponnya tanpa biarkan dia berkata-kata lagi. Si brengsek ini bahkan tak coba menutupi tindakannya. Aku tak bisa biarkan saja mereka melakukan ini. Aku harus berjuang untuk kami. Jadi keesokannya, aku langsung menuju ke kantor Tuan Hall, meski sekretarisnya berusaha menghentikanku. Kukatakan langsung di depannya kalau aku tak akan pernah menyerah pada Lincoln kendati ancamannya. Dan apa Anda tahu? Memaksa anak Anda menikah demi selamatkan perusahaan berarti Anda pengecut. Tuan Hall tertawa terbahak-bahak. Nah, apa yang terjadi selanjutnya jauh dari kata lucu. Ternyata itu ide Lincoln untuk menikahi Sandra. Leon benar. Mereka berdua akan lakukan apa saja untuk perusahaan. Ada lagi, Leon tak beritahu Tuan Hall soal Lincoln dan aku. Dia lihat kami bicara di pernikahan. Jadi dia sewa orang untuk menyelidiki kami. Aku benar-benar keliru tentang Leon. Tepat di saat itu Lincoln masuk dan mematung saat melihatku. Leila, apa yang kau lakukan di sini? Kau pembohong. Aku tak percaya aku percaya padamu. Tolong dengarkan aku. Ku ambil es kopi dari meja Tuan Hall dan menyiramnya di wajah bohong Lincoln. Kita putus. Diliputi emosi dan perasaan seperti orang yang bodoh sekali, aku segera ke bar terdekat untuk meredakan kesedihanku. Aku hendak menenggak gelas keempat ketika ada tangan menghentikanku. Bisakah Lincoln tinggalkan aku sendiri? Tapi saat aku mendongak itu Leon. Kenapa kau sangat baik padaku? Maksudku, aku menyalahkanmu karena mengadu ke ayahmu. Kau harusnya membenciku. Karena aku menyukaimu. Aku merasa ruangan itu berputar saat mendengar kata-katanya. Kemudian semuanya perlahan jelas. Leon sangat terpukul saat pacarnya putus dengannya. Dan ketika dia tahu dia lakukan itu untuk bisa bersama kakaknya. Ya, kalian mendengarku dengan benar. Mantannya itu tak lain adalah Sandra. Awalnya Tuan Hall memaksa Leon menikahi Sandra demi perusahaan. Meskipun Leon tergila-gila dengannya, dia tak mau menikahinya berdasarkan ketentuan itu. Lincoln tak sengaja dengar percakapan mereka. Jadi untuk dapatkan kepercayaan ayahnya, dia memikat Sandra dari Leon. Oh ya Tuhan, keluarga ini gila. Aku tak ingin terlibat apapun dengan mereka lagi. Jadi, kutolak perasaan Leon. Langsung lari keluar
dan benar-benar putus hubungan dengan mereka semua. Jadi sekarang bagaimana? Nah, aku lulus bulan lalu. Jadi setelahnya, kusimpulkan aku perlu awal baru di kota baru yang cerah. Sejauh ini semua baik, aku punya pekerjaan baru yang kuidamkan. Dan senang sekali mengetahui aku tak akan bertemu dengan si brengsek Lincoln atau ayahnya. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Bagaimana dengan Lincoln? Ya, suatu hari, aku sedang jalan keluar dari apartemenku. Ketika kulihat wajah yang tak asing. Ya, itu dia. Ternyata saat Leon dengar kalau aku pindah ke kota lain, dia juga pindah. Menurutku itu manis bahwa dia berniat meninggalkan keluarga, teman, dan pekerjaannya hanya untuk bersamaku. Mungkin ini waktunya untuk perlahan membuka hati untuknya. Bagaimana menurutmu? Ya, waktu yang akan menjawab. Sayang sekali ceritaku harus berhenti di sini. 98, 99, dan satu lagi. Dan 200.000 follower. Sepertinya aku memberikan kesan yang cukup besar pada dunia. Hai, kalian sedang melihat influencer kecantikan dan gaya hidup terhot di Park Springs High School. Cantik dan pintar. Aku punya keduanya. Tidak mengherankan, kan? Jelas sekali, cewek sepertiku mendapat banyak perhatian. Oh, itu Ben si kutu buku kami, fanboy nomor satuku. Dia selalu mengikutiku berkeliling sekolah dan menawarkan bantuan padaku dalam, segala hal. Aku tak menyalahkannya, maksudku pada dasarnya akulah ratunya. Hai Ben, aku tidak melihatmu di lokerku seperti biasanya. Apa kamu tidak apa? Aku kehabisan uang hari ini, jadi... Tunggu, Ben, jangan berkata seperti itu. Orang akan mengira aku memalakmu atau semacamnya. Aku tidak pernah meminta makanan dan benda-benda itu. Ya, kamu tidak... maaf. Oke, jadi itu aneh. Kemudian segalanya menjadi lebih aneh saat aku mendengar Christine memberitahu teman-temannya bahwa setelah terekspos, follower penyanyi IG anonim telah meroket hingga 500.000 follower. Tapi masalahnya, dia bersekolah di sini. Dia bukan siapa-siapa di kelas bio. Stella. Stella bergegas melewatiku menuju kelas, diikuti oleh segerombolan orang yang mencoba mengambil fotonya dan memintanya untuk bernyanyi. Bla bla bla. Beberapa anak cowok bahkan menawarkan untuk mengantarnya pulang setelah kelas berakhir. Ya ampun. Apa yang mereka pikirkan? Dia bisa berakting menjadi cewek rapuh dan membingungkan para pecundang ini, tapi dia tidak membodohiku. Skenarionya yang dimainkan terlalu berlebihan. Tapi, kenapa Ben terburu-buru mendekatinya? Benar-benar pengkhianat. Ben? Di mana PR-ku? Dia bahkan tidak bisa memberikan alasan yang lebih baik selain, aku pergi keluar tadi malam. Ini omong kosong. Aku baru saja mendengar dia menawarkan untuk membantu Stella mengerjakan PR-nya. Dan coba tebak, cewek ini yang masih dengan penampilan nona pemalu kecilnya memberitahu Ben bahwa dia bisa mengerjakan esainya sendiri. Apa dia pikir dia itu Beyonce atau semacamnya? Bertingkah angkuh dan mengira dia adalah mercusuar alam semesta? Aku sangat marah. Jadi dia ingin merasakan ketenaran ya? Anggap saja sebagai senior di bidang ini, setelah mengalami sisi buruknya, sudah saatnya aku mengajari dia sopan santun. Setelah itu, aku memastikan dia menjadi topik utama setiap pembicaraan di sekolah. Hei, dia perlu mempelajari cara kerja permainan ketenaran ini. Semua orang terkikik, menunjuk, dan berbisik di belakang punggungnya. Dia harus menutupi dirinya dengan hoodie yang menyembunyikan separuh wajahnya dan berjalan melewati sekolah dengan cemas. Ya, aku tahu betul perasaan paranoid itu ketika kamu terobsesi dengan kenapa orang terus memandangmu dengan aneh. Lalu suatu hari aku sedang meletakkan buku-bukuku kembali ke lokerku saat aku melihat sekilas seseorang berlari melewatiku sambil menangis. Itu adalah Stella. Dan dia menjatuhkan catatan yang berbunyi, jika aku jadi kamu, aku tidak akan pernah muncul di sekolah. Lagi, kamu konyol. Astaga, apakah orang-orang mengatakan hal ini? Ini terlalu kasar. Apa yang terjadi? Astaga, ya ampun. Dia tidak mengira akulah yang menulis ini, kan? Sejak hari itu, Ben benar-benar mengabaikanku. Dan lebih buruk lagi, dia terpaku pada Stella yang menghiburnya saat orang-orang membicarakan dia di belakang. Astaga.
Lalu suatu hari, aku sedang mengikat tali sepatu dan aku mendengar beberapa pemandu sorak mencoba membuka telepon seseorang. Tepat pada saat itu, Stella keluar dari kamar mandi. Kesal melihat orang lain melanggar privasinya, dia mencoba melawan. Tapi astaga, si wallflower ini bahkan tidak bisa membuat mereka bergeming. Baiklah, aku akan membantunya. Tapi cuma kali ini saja. Dasar payah. Kamu kira kamu yang menguasai tempat ini sekarang cuma karena kamu terkenal? Katakan pada Ben aku tidak menaruh catatan itu di lokermu. Lebih baik lagi telepon dia sekarang. Oh, ayolah. Lari saja ke bangku penonton dan beritahu si kutu buku itu. Pergi. Apa yang kalian lihat? Aku pergi ke bangku penonton dan menemukan Ben sedang menghibur Stella. Sekarang bagaimana? Mengadu padaku lagi? Sebenarnya, Stella baru saja memberitahuku kalau bukan kamu menulis surat itu. Bisakah kamu menjadi lebih bodoh lagi? Jadi, kamu terus terang saja melakukan apapun yang aku perintahkan? Jangan pedulikan dia. Memang seperti itulah dia. Agak kasar tapi benar-benar teman yang baik. Aku tidak punya teman. Ya, aku sudah mempelajarinya dengan susah payah. Di masa-masa awal aku menggunakan Instagram, satu-satunya teman yang aku percaya memposting video saat aku sedang berganti pakaian di kamar mandi sekolah. Aku masih menyimpan kaosku di dalam bajuku, tapi itu memberikan pelajaran kejam tentang persahabatan dan ketenaran. Saat kamu terkenal, orang akan selalu menginginkan sesuatu darimu. Kamu tidak bisa percaya siapapun. Kamu mendengarkanku? Stella. Siapa itu? Liam, teman Stella dari klub musik. Mereka terlihat serasi bersama, ya kan? Apa? Apakah kamu iri padanya atau apa? Untuk cewek konyol itu? Ben tidak berkata apa-apa, hanya menatap mereka dengan tatapan kosong. Hah? Dia tidak pernah menatapku seperti itu lagi. Sekarang aku bukan lagi ratu Instagram. Itu berarti aku bukan lagi ratunya. Memang benar tidak ada orang yang bisa kupercaya. Beberapa hari kemudian, ada pertandingan rugby besar. Kami melawan sekolah saingan kami di final. Dan Stella menyanyikan lagu kebangsaan. Bahkan wali kota dan stasiun TV lokal pun muncul. Gila, Ben adalah bagian dari tim Evie. Jadi ketika beberapa cowok memberitahuku Ben ingin bicara denganku, aku pergi ke ruang Evie untuk menemukannya. Apa yang ingin dia bicarakan? Semoga saja tidak ada kaitannya dengan Stella. Tapi sesampainya di sana, tidak ada seorang pun di sekitar. Hah? Tepat pada saat itu, layar memperlihatkan Stella naik ke podium bersiap bernyanyi. Namun alih-alih melodi yang menenangkan, serangkaian suara aneh yang terdistorsi keluar dari mikrofonnya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang kamu lakukan di sini? Ashley. Dia mendorongku ke samping dan buru-buru memperbaiki sound system. Dan semenit kemudian, keadaan kembali normal dan Stella dapat memulai kembali lagunya. Ben menatapku dengan pandangan menuduh, lalu menyeretku ke belakang bangku penonton, di mana kami bertemu dengan Stella dan Liam. Lalu Ben memberitahunya bahwa aku telah mengacaukan mikrofonnya. Bagaimana bisa dia mengira aku mampu melakukan hal sejahat itu? Sementara itu, orang Liam ini turun tangan dengan mengatakan bahwa itu mungkin kesalahan teknis. Ya, terserahlah, aku mau pergi. Tapi Liam menyusulku. Aneh, bukankah dia dan Stella punya perasaan? Ia langsung membantahnya dan mengatakan mereka hanya kenalan dari klub musik. Tapi kamu, aku sudah lama ingin lebih dekat denganmu. Kamu adalah ratu Instagram sejati, bukan Stella. Wow, orang ini buaya kelas atas. Semenit yang lalu, tangannya melingkari Stella. Dan sekarang dia mencoba untuk merayuku. Dia bahkan mulai mencondongkan tubuhnya untuk mencium pipiku. Dengan cepat, aku menghindarinya saat aku melihat ekspresi muram Stella dari belakang. Astaga, sudah waktunya untuk keluar dari sini. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Semua stres ini berdampak buruk bagi kulitku. Jadi, aku dengan grogi berjalan di sepanjang koridor sekolah ketika Stella menghampiriku. Itu kamu, kan? Kamu jahat sekali padaku. Mengancam akan menghapus akun IG-ku karena kamu cemburu Ben meninggalkanmu demi aku. Sekarang semuanya benar-benar hilang, dan itu semua salahmu. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak ada hubungannya dengan akun bodohmu. Ya, aku bergosip tentangmu untuk sedikit mengacaukanmu.
Tapi cuma itu saja. Dan kamu pikir aku juga melakukannya? Permisi. Apakah dia mengabaikanku begitu saja? Dan itulah Ben, temanku yang mengabaikanku tepat pada saat aku sangat membutuhkannya. Dan aku tidak pernah mengancam akan menghapus akunnya. Kenapa dia buat-buat? Apakah dia cemburu padaku dan Liam kemarin? Apa ini? Pesan tak terduga dari Liam berbunyi. Hai Ashley, jangan khawatir sayang, aku mendukungmu. Bagaimana menurutmu kalau kita bertemu jam 8 malam di taman? Si brengsek bermuka dua yang tak tahu malu ini. Apa yang dia lakukan kali ini? Jadi, setelah kelas selesai, aku memasukkan catatan ke loker Stella, berpura-pura menjadi Liam dan berkata, aku punya kejutan untukmu. Sampai jumpa jam 8 malam di taman. Aku tiba tepat waktu dan menemukan Liam sudah menunggu. Dia terus melakukan tindakan gila ini seolah dia jatuh cinta padaku atau semacamnya. Aku bisa membantumu membuktikan segalanya. Dan aku cuma meminta satu permintaan kecil. Yaitu kalau kamu mau jadi pacarku. Kamu bisa melakukan itu? Tapi bagaimana caranya? Ya, kamu bisa saja menyalahkan orang lain. Misalnya, Ben. Oh sayang, kamu tidak perlu melakukan apapun. Datang saja padaku dan biarkan cowokmu ini yang menanganinya. Orang ini membuatku ingin muntah. Tapi aku tetap harus bersikap tenang agar aku bisa mengetahui apa yang disembunyikan oleh cowok ini. Kedengarannya menarik, tapi aku ingin tahu lebih banyak. Bagaimana kamu akan melaksanakan rencana brilianmu? Sayang, aku sudah memiliki semua bukti di tanganku. Maksudmu? Benar. Akulah yang menghapus akun IG Stella, dan aku tahu cara untuk menyalahkan orang lain. Apa yang kamu lakukan? Ashley, aku membiarkan rasa cemburuku membutakanku. Jadi ketika aku melihatnya meraihmu tepat di depanku, aku baru saja melakukan hal bodoh. Setidaknya kamu bukan satu-satunya orang bodoh di sini. Dia mempermainkan kita berdua, dan sebagai catatan, dia bukan tipeku. Tipemu? Coba ku tebak. Seseorang seperti Ben? Dia sangat bodoh sehingga dia tidak pernah menyadari bahwa aku mempunyai perasaan padanya. Tapi, kamu lebih mirip tipenya daripada aku. Selain itu, cara dia meninggalkanku saat aku sangat membutuhkannya. Ashley, aku tidak bermaksud menyakitimu seperti itu. Kamu selalu berada di sana sepanjang waktu? Ya, aku sudah mendengar semuanya, termasuk bagian tentang bagaimana perasaanmu terhadapku. Dengar, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak menyukai Stella seperti itu. Masalahnya adalah, aku melihatnya bernyanyi di kedai kopi, dan langsung menyadari bahwa dia adalah penyanyi anonim favoritku di Instagram. Jadi, aku tidak sengaja mengungkapkan identitasnya secara online. Satu hal mengarah ke hal lain. Aku merasa sangat bersalah sehingga aku ingin membantu di sisi Stella, dan tanpa sengaja mendorongmu menjauh. Dan bukan berarti aku tidak mempercayaimu. Setelah kamu pergi, ku coba yakinkan semua orang kamu tidak melakukannya, tapi mereka tidak mempercayaiku. Lalu Stella menunjukkan padaku catatan di lokernya tentang Liam yang mengajaknya kencan. Dan aku mengenali tulisan tanganmu. Aku jadi khawatir. Jadi, kamu tidak menyerangku? Ya, aku tahu kamu terkadang terlihat dingin. Tapi jauh di lubuk hati, hatimu baik. Jadi, ternyata Stella menjadi viral, berarti beberapa penyanyi lounge lokal kehilangan banyak pertunjukan. Jadi dia menyewa Liam untuk menghapus akun Stella selamanya. Orang ini bukan main-main. Catatan itu, pemandu sorak, kecelakaan mikrofon. Dia bertanggung jawab atas semuanya. Beruntungnya aku berhasil mengaktifkan mode rekaman di ponselku untuk seluruh percakapanku dengannya. Jadi keesokan harinya, aku melaporkannya ke kepala sekolah. Ya, tidak ada perbuatan buruk yang luput dari hukuman. Jadi aku harap dia menikmati masa hukumannya, Liam. Lalu aku tidak lagi bersolo karir. Aku punya teman baru di sisiku, yang sekarang telah keluar dari media sosial dan menikmati hasratnya untuk bernyanyi. Dan Ben tetaplah Ben. Orang bodoh, tapi orang bodoh milikku. Oh Tuhan, tak bisakah ku selamatkan satu dari deburan ombak yang tak kenal ampun? Apakah semua seperti yang kita lihat atau terlihat bukan mimpi di dalam mimpi? Menurut sang penyair.
Dunia ini dan kehidupan yang ada adalah ilusi dari realita yang tak nyata. Para filsuf menyebutnya argumen mimpi dan hipotesis mimpi. Wah, sungguh pelajaran yang menarik. Ngomong-ngomong, lihat sinar matahari yang masuk melalui tirai. Cantik sekali. Cuaca seperti ini memang membuat suasana hatimu melayang ya? Iya, benar. Tapi ingat, tak ada bunga yang tak berduri. Sinar mentari itu mungkin tampak gemilang, tapi itu akan menyilaukan matamu. Ya, aku tahu. Para pelayan selalu memberitahuku cahaya matahari adalah musuh bagiku. Untuk mata biru sensitifku yang cantik, melihatnya sekali saja dan aku tak akan bisa melihat apapun lagi. Itulah kenapa aku tak pernah diizinkan meninggalkan kastil ini. Para pelayanku semuanya tampak identik dengan topeng itu ya kan? Saat aku masih kecil, tentu saja aku penasaran dan menarik salah satunya hingga lepas. Sebagai hukuman, aku tak diberi pencuci mulut seminggu penuh. Dan parahnya lagi, itu tak sebanding. Karena wajah pelayan itu sangat biasa saja. Topengnya terlihat jauh lebih baik. Bagaimanapun, kurasa yang terpenting adalah mereka merawatku dengan sangat baik. Setiap hari mereka membawakanku makanan, air, dan pakaian baru. Aku sedang menyesap sup kentang daun bawangku. Ketika ku dengar teriakan, "Biarkan aku keluar!" Penasaran, aku pergi dan sembunyi di pojok dan melihat dua pelayan berusaha mengunci gadis yang berteriak itu ke sebuah ruangan. Aku tak pernah melihat gadis itu di kastil ini sebelumnya. Aku penasaran apa dia berasal dari dunia luar. Kasihan dia. Sepertinya dia tak bisa mengontrol dirinya sendiri. Dunia di luar sana itu menakutkan. Mungkin itu sudah membuatnya gila. Sangat aman berada di kastil ini. Aku bisa main sepanjang hari, melukis, dan membaca. Oh, sungguh menenangkan. Tapi aku masih tak bisa berhenti memikirkan gadis malang itu. Aku penasaran apa yang akan terjadi padanya. Jeritan itu tak berhenti, dan aku rasa penasaranku menguasaiku. Jadi aku menyelinap ke kamar gadis itu. Shh, berhenti berteriak. Tak ada satupun yang mendengar. Siapa kamu? Namaku Nona. Siapa namamu? Nona itu bukanlah nama. Apa kau bodoh? Itu cuma nama. Semua di sini memanggilku begitu. Gadis ini sangat keras kepala. Dia sepertinya waspada terhadap segala hal. Gadis kecil dari dunia luar yang malang. Setelah melalui banyak kegigihan, dia beritahu aku kalau namanya Nora. Aku hendak bertanya kenapa dia di sini. Ketika tiba-tiba, dua pelayan muncul dan menyeretku pergi. Nona, Anda tak seharusnya berinteraksi dengan gadis jahat ini. Dan Anda tak boleh terlambat untuk kelas membordir Anda. Senang akhirnya bisa bicara dengan gadis seumuranku. Dan harus kuakui karena sifatnya yang kurang ajar itu, menurutku Nora itu cukup menarik. Selama kelas, aku terus memikirkan bagaimana aku bisa menyelinap dan menemuinya lagi. Aduh, jeritan gadis yang menyebalkan itu membuat jariku tertusuk. Aku berlari untuk memeriksanya, tapi para pelayan langsung menghalangi jalanku. Mungkin aku bisa memberi pengertian kepadanya? Percayalah, terakhir kali aku bicara padanya dia bersikap benar-benar normal. Para pelayan yang putus asa saling berpandangan, lalu membiarkanku mendatanginya. Seperti dugaan, saat ku dekati Nora, dia berhenti berteriak. Hei, ini Ariana. Itu nama asliku. Berteriak tak akan berguna di sini. Berpura-puralah kau mendengarkan perkataanku, maka aku akan membantumu keluar. Para pelayan cukup terkejut ketika Nora langsung menenangkan dirinya sendiri dan menunjukkan tanda mengikuti arahan. Jadi mereka biarkan kami lalu pergi. Kami mulai ngobrol, dan sejak saat itu para pelayan membiarkanku menemui Nora setiap hari. Dia beritahu aku kalau ibunya meninggal. Dia memberi Nora alamat untuk mencari ayah kandungnya yang tak pernah dijumpainya sebelumnya. Nenek Nora membantunya mengatur pertemuan dengannya dan membawanya ke titik pertemuan. Dia sangat gugup, tapi sekaligus senang akhirnya bisa ketemu ayahnya. Dan awalnya, ayahnya baik dan menawan seperti bayangannya. Tapi kemudian tak disangka, tepat setelah mereka pisah dengan neneknya, dia membawa Nora ke sini dan membiarkan orang-orang bertopeng itu menguncinya. Tapi kau beruntung berada di sini, karena di sini aman. Tidak, tidak begitu. Itu hanya apa yang mereka ingin kau percaya. Kemudian Nora memberitahuku tentang dunia luar.
tentang teman-temannya, sekolah, dan mall perbelanjaan. Setiap hari, dia bahkan menggambarkan untukku lukisan dunia luar. Indahnya kenangan bersama keluarganya, ibunya yang meninggal, dan juga ayahnya. Meskipun dia hanya baru sekali bertemu dengannya. Keluarga? Apa itu? Semua yang kutahu adalah para pelayan tak berwajah. Hari berikutnya ketika aku mengunjungi Nora, dia tiba-tiba mencengkramku. "Sis, kita harus keluar dari sini." "Apa maksudmu? Ini rumahku." "Tidak, bukan. Ini penjara. Siapa yang tinggal di dalam sini 14 tahun lamanya, hah?" "Ini karena mataku. Aku akan buta jika aku keluar sana. Para pelayanku hanya ingin yang terbaik untukku. Itulah mengapa mereka menjagaku." "Apa kau gila? Kau sudah ditipu. Coba pikirkan, apa kau tahu siapa yang melahirkanmu? Dan kenapa orang itu meninggalkanmu dengan orang-orang ini? Atau orang-orang inilah yang membawamu pergi dari ibumu? Apa kau tak ingin tahu kebenarannya? Ini adalah rumahku, ya kan?" Tapi memikirkan apa yang baru saja Nora katakan, begitu juga dunia luar yang selalu dia bicarakan setiap hari. Kurasa akan menarik untuk menjalaninya sendiri. Aku hanya harus berusaha melindungi mataku. Jadi, aku menyelinap ke ruang pembantu dan mencuri kunci pintu depan. Saat kami mendekati lorong utama menuju pintu, kami lihat seorang wanita bertopeng berdiri di dekat seorang pria. Di lengannya ada seorang gadis muda, tertidur pulas. Hah? Itu ayahku. Apa? Apa dia datang untuk menjemputmu atau apa? Apa kau tak lihat mereka semua berada di pihak yang sama? Dan dia adalah biang keladinya. Aku mengintip lebih dekat ke arah mereka dan melihat wanita bertopeng dengan rambut perak dan bergaun mewah. Bukankah itu pengujiku? Dia tinggal di ruangan besar dan mengunjungiku tiap minggu untuk menilai pembelajaran dan etiketku. Ibu, bagaimana kau akan menangani kasus ini? Tinggalkan saja dia di ruang kosong di ujung lorong. Sedangkan Nora, kurasa dia akan menyesuaikan diri dengan baik dalam waktu seminggu atau lebih. Kemudian kita bisa mulai pelajaran etiket dan budaya untuknya. Nora yang mana? Ah, aku ingat. Lagi pula, kau harus menahan diri sedikit. Ariana, Nora, dan sekarang anak ini. Jangan biarkan daftar anak harammu jadi sepanjang lenganmu. Kalau begitu ibu bisa buang saja mereka. Kenapa repot-repot membesarkan mereka? Mereka itu cucuku. Mereka tak boleh berakhir seperti tikus jalanan itu. Dan siapa tahu, mereka mungkin akan berguna. Tapi ini harus jadi yang terakhir. Kita tak boleh ambil resiko Laura tahu tentang kita. Itu akan merusak nama baik keluarga kita. Apa kau mengerti? Aku tahu, tapi jangan takut, karena istriku itu baik dan bodoh. Dia benar-benar tak tahu menahu tentang masalah ini, berkat langkah cerdasmu. Jadi, apakah kami adalah anak haram pria tak berhati ini? Dan karena tipu dayanya, dia memaksa kami untuk tinggal dalam kegelapan? Aku tak ingin terkurung dan dibohongi lebih lama lagi. Kami harus kabur. Sejak saat itu, Nora terus berpura-pura dan berperilaku baik seperti malaikat, yang akhirnya membuat kami diizinkan untuk belajar bersama. Dan hari ini adalah harinya. Ariana mengalami kejang-kejang. Kita harus bawa dia ke rumah sakit sesegera mungkin. Namun, sebaliknya para pelayan menelpon dokter untuk datang. Oh tidak, rencananya adalah untuk kabur ketika kami dibawa keluar. Jika dokter datang kemari, dia akan tahu kalau ruang-ruangku ini dicat dan lenganku ini akan terungkap. Oke, rencana B. Aku masih berbaring di ranjang memainkan peran jadi pasien. Sementara Nora mengunci pintu kamar lalu ke kamar mandi menjerit. "Tolong, ada laba-laba raksasa di sini." Sesuai dugaan, dokter pergi memeriksa. Lalu Nora langsung menguncinya di dalam. Lalu kami segera mengambil tali simpul yang terbuat dari kain di kelas bordir dari bawah ranjang. Lalu kemudian kabur lewat jendela. Ah! Tanganku kuletakkan ke kepalaku segera setelah aku turun. Aku tak menyangka akan secerah ini di luar. Ini membakar mataku, Nora. Apa? Tak ada waktunya untuk histeris. Kau akan tamat jika terjebak di sini. Buka saja matamu dan lari. Ayo cepat. Tapi aku takut. Hah? Tak ada yang terjadi? Mataku sepertinya baik-baik saja. Tapi tak ada waktu untuk merayakan. Karena kemudian kulihat, oh Tuhan, beberapa pelayan mengejarku. Nora menarik tanganku dan lari ke arah taman. Untungnya,
Kami sudah di luar pandangan mereka saat guk guk. Seekor anjing pemburu muncul entah dari mana dan menggonggong pada kami. Aku jongkok di semak-semak dan memperhatikan Nora melambaikan tangan ke anjing itu dan kemudian menepuk-nepuknya. Wah, ajaib! Anjing itu anehnya langsung jadi penurut dan menuntun kami ke tempat rahasia. Sebuah lorong seukuran anjing. Aku ragu, tapi melihat para pelayan yang mendekat ke arah kami, dengan enggan aku pun segera masuk melewatinya. Aku tak percaya kuserahkan takdirku di tangan gadis ceroboh ini. Dia bilang kita harus ke rumah neneknya segera untuk minta bantuan. Dan apa itu yang berlarian ke sana kemari di jalanan? Kenapa benda itu mengeluarkan suara berisik yang keras dan mengganggu? Dan kenapa Nora melambaikan tangan? Apa dia ingin mereka berhenti? Sayangnya, tak ada yang melakukannya karena dia bukan seorang putri. Kami terus berjalan hingga kami temui sesuatu yang disebut Nora truk terparkir di pinggir jalan. Dia bergegas mendekat lalu membantuku naik ke belakangnya. Oh, truknya penuh dengan pisang. Kujejali mulutku penuh dengan pisang untuk mengusir laparku. Sementara pemandangan terus berubah. Truk itu berhenti, dan kami segera turun sebelum tertangkap. Aku memegangnya erat, ketakutan dengan semua orang yang ada di sekitar kami. Mereka terus menatapku. Dan mode pakaian apa itu? Mereka semua tampak sangat aneh. Mungkin mereka cuma rakyat jelata. Kemudian kami gunakan kemampuan kami untuk meminta satu pria membawa kami ke rumah nenek Nora. Oh, ini melelahkan. Wah, di luar ternyata indah sekali. Berkilauan dengan semua cahaya itu. Dan ada pameran segala benda yang ada di dunia seperti makanan, mainan, bunga, dan bahkan makhluk hidup. Iya, semuanya. Tapi yang paling penting adalah mataku tak sakit menatap semua benda berkilauan itu. Sama sekali. Nenek Nora sepertinya baik. Tapi rumahnya penuh dengan benda aneh. Sementara Nora memberitahunya apa yang terjadi, kudapati diriku sendiri merasa tersihir dengan kotak hitam yang bisa bicara di dinding. Tiba-tiba, Nenek Nora menuntun kami keluar ke truknya yang jauh lebih kecil dan membawa kami ke suatu tempat yang disebut kepolisian. Mereka semua pakai pakaian seragam yang lucu dan menghujani kami dengan lusinan pertanyaan yang membingungkan. Dan apa tepatnya kartu identitas itu? Beberapa hari kemudian, ada berita bahwa kepolisian telah menangkap yang kusebut ayahku, nenekku, dan juga para pelayan. Sesuai dugaan, dia adalah penjahat wanita. Jadi saat kekasihnya memintanya menghidupi anak-anaknya, dia sangat takut istrinya tahu. Jadi dia mengambil anak-anak ini dan mengurung mereka di kastil. Mereka kini menunggu yang disebut persidangan, yang kata Nora merupakan tempat orang jahat mendapat ganjaran. Wah, dunia luar sangat sibuk. Aku tak sadar akan ada begitu banyak wajah tak bertopeng. Dan kotak berbicara yang aneh itu masih membuatku terkejut, terutama saat seseorang memegang senjata. Nora bilang saat aku lebih bisa menyesuaikan diri dengan hidup baruku, aku akan mulai sekolah dengannya. Dan suatu hari aku bahkan akan belajar cara mengemudi truk yang lebih kecil itu. Tapi pertama-tama, dia akan mengajariku cara dandan seperti yang lainnya. Dan menggunakan balok ini untuk berkomunikasi dengan mereka. Dunia ini membingungkan. Tapi aku yakin dengan bantuan Nora aku akan segera bangkit. Meski sebatas supaya aku tahu cara menanggapi tetangga yang tampan itu. Ibu, kemari dan lihat apa yang Agnes perbuat ke bajuku. Oh tidak, sekarang bagaimana? Lihat ini, Bu. Bajunya lecek. Ini semua salahmu. Ku bilang padamu kalau ini harus dicuci dengan tangan. Itu artinya gunakan tangan. Oh, jangan menangis sayang. Aku akan membelikanmu yang baru. Kau bisa berikan itu ke Agnes. Sekarang ini milikmu. Baju baru. Senang kan? Apa bisa kita pergi sekarang, Bu? Kemudian kita makan pizza setelahnya. Aku sangat lelah dengan hidangan berkelas Agnes yang mewah. Tentu saja sayang. Ya, aku tahu itu. Pasti terlihat seperti adegan dalam Cinderella, ya kan? Hanya hal seperti itu terjadi sehari-hari di rumahku. Jika aku diadopsi, maka akan lebih mudah untuk paham kenapa ibuku lebih menyukai adikku dibandingkan aku. Tapi tidak. Aku juga merupakan anak kandungnya. Tumbuh bersama Jenna sebagai kakak perempuanku merupakan mimpi buruk. Dia selalu jadi anak emas, sementara aku diperlakukan seperti duri dalam daging. Jika ada yang rusak, maka aku yang disalahkan. Saat Jenna mencuri barang-barangku, maka ibu hanya berkata seharusnya aku tersanjung. Kemudian ada pesta ulang tahun. Selama bertahun-tahun Jenna mendapatkannya.
tema peri, pesulap, kebun binatang peliharaan, dan menara cupcake. Sedangkan aku, yang kudapat hanyalah kartu ucapan dan uang $20 lecek di dalamnya. Sama halnya dalam belajar. Jika dia memecahkan rekor nilai D dengan satu nilai C, ibu menghadiahinya perhiasan dan makeup. Aku hanya satu C dari nilai A sempurna seperti biasa dan ibu akan berkata, "Oh, kenapa aku bahkan berharap terlalu tinggi?" Terkadang aku bertanya, apa semua keburukan ini karena Jenna selalu cantik dan populer? Dia pada dasarnya versi mini ibuku. Sementara sepertinya aku lebih tertutup, dan aku tak terlalu mirip ibuku. Bagaimanapun juga, meski tinggal di rumah yang penuh kegelapan dan ketidakadilan, aku masih punya hasratku sendiri, yaitu kuliner. Jujur, aku kecanduan acara masak di TV itu dan selalu berusaha cari cara mengikutinya. Impianku adalah untuk menjadi kepala chef di restoran bintang 5. Di sekolah, Jenna selalu mengabaikanku. Dia nongkrong dengan kelompok cewek yang semuanya terobsesi dengan hal yang sama dengannya, seperti make up, pakaian trendy, dan TikTok. Jenna memang berwajah menawan, jadi tak heran kalau cowok-cowok biasa mengurumuninya dengan harapan dapat perhatiannya. Ya sudah, lupakan Jenna, karena aku punya sahabatku, Ruth, di sini. Sis, aku bersumpah demi Tuhan, kalau aku jadi kau akan kurobek beberapa bajunya hanya supaya aku lega. Ide bagus. Kukatakan itu sembari memainkan nampan makananku seperti biasa. Itu terlihat sangat enak, begitu menggugah selera. Tertegun aku mendongak ke atas mendapati sepasang mata mempesona balik menatapku. Hai, aku Roy. Tanganmu begitu terampil sekali. Sebelum aku bisa berkata apa-apa, dia mengedip lalu berbalik menuju mejanya. Hampir saja, kalau tidak dia akan melihat wajahku yang memerah seperti tomat. Oh, sepertinya seseorang masuk ke radar cowok seksi. Diamlah, dia hanya bersikap ramah. Tapi tidak. Malam itu saat pulang, Roy memang mengirimiku pesan dan kami ngobrol panjang sekali. Dia bahkan mengajakku makan siang dengannya besok. Yeay! Ini sangat menarik. Aku masuk ke kantin, mendapati Roy sudah duduk menungguku. Tapi segera kulihat kelompok Jenna lewat dan hal terakhir yang kuinginkan adalah masalah dari kakakku yang jahat. Jadi sebenarnya aku berpikir untuk kabur. Tapi tepat di saat itu, Roy tersenyum lebar dan melambai padaku. OMG, lihat cowok seksi di sebelah sana melambai padamu, Jen. Seorang cewek memuji Jenna sebelum aku sempat membalas Roy. Jenna segera membetulkan rambutnya lalu tersenyum canggung padanya, tapi Roy jalan lurus melewatinya dan mendatangiku. Ini, untukmu. Sajian kelas atas apa yang kita punya hari ini? Aku tersenyum pada Roy dan tak punya pilihan kecuali duduk dengannya, mengabaikan tatapan geram Jenna. Terlepas dari situasi canggung Jenna, makan siang dengan Roy menakjubkan. Kami mulai sering nongkrong bareng setelahnya. Dia itu tampan, lucu, dan sangat mendukung impian kulinerku. Kemudian suatu hari, Roy memberiku cupcake dengan frosting hati di atasnya, lalu memintaku jadi pacarnya. Yippee, ini sangat mengasyikkan. Jadi tentu saja aku setuju hanya dengan syarat kami tetap menjaga hubungan kami rahasia. Aku tak pernah punya apapun yang jadi milikku sendiri sebelumnya, jadi jika ibu dan kakakku tak tahu soal kami, maka mereka tak bisa merusaknya. Jatuh cinta adalah hal yang magis. Aku sangat senang sekali dan bersemangat hidup sepanjang waktu. Bahkan melakukan tugas untuk ibu dan Jenna tak merusak suasana hatiku. Kukira kau hanya tertarik memasak. Jadi apa, sekarang kau juga suka mencuci? Jangan bilang padaku kau ingin jadi perancang busana nanti. Aku mengacuhkannya dan melanjutkan yang sedang kukerjakan. Sebenarnya, kuacuhkan semua ejekan cemooh ibu dan Jenna. Kenyataannya aku terlalu senang untuk membuat mereka bisa menggangguku lagi. Ulang tahun Jenna ke-17 segera tiba. Dan kali ini dia bersikeras mengadakannya di resto keren di kota. Semua kerabat kami dan teman-temannya diundang, tapi aku putuskan untuk tak pergi. Toh tak ada yang inginkan aku berada di sana, jadi menurutku itu tak masalah. Tapi yang mengejutkanku, di hari pesta itu, Jenna mengetuk pintu kamar dan memohon agar aku datang. Tolong Agnes, aku ingin kau ada di sana di hari istimewaku. Pestanya tak akan sama tanpamu. Lalu dia memberiku tas dan pergi. Aku membukanya dan di dalamnya ada gaun yang paling cantik. Oke, jadi Jenna bersikap baik ini aneh, tapi aku harus akui rasanya menyenangkan merasa diinginkan sekali saja. Jadi sepertinya aku akan pergi ke pesta itu. Wow, pestanya luar biasa. Maksudku spanduknya, balon, booth khusus kado, menu yang hanya menyajikan makanan favorit Jenna. Aku menyesap minumanku merasa canggung ketika Jenna berpidato. Hai semuanya, terima kasih banyak sudah datang ke pesta ulang tahunku ke-17. Sekarang ada tamu spesial di sini yang ingin kuperkenalkan pada kalian semua. Ini pacarku yang baru, Roy. Aku menatap ngeri saat Roy muncul dari kerumunan dan membiarkan Jenna bergandengan tangan dengannya. Hah? Apa? Kenapa cowokku bersama kakakku? Aku melotot ke arahnya, tapi dia tak bisa balas tatapanku. Ini mengerikan, aku merasa aku tak bisa napas.
Panik aku keluar untuk mendapat udara segar. Semua milikmu tak lama akan jadi milikku. Tak peduli seberapa pintar kamu menyembunyikannya. Aku berbalik melihat Jenna berdiri di sana, seringai lebar tersunging di wajahnya. Bagaimana bisa dia begitu tak tahu malu seperti ini? Aku mendorongnya dan pergi mencari ibu. Ia sedang berteriak ke pelayan untuk membawakan lebih banyak minuman. Aku naik menemuinya dan ceritakan semua yang Jenna lakukan dan betapa kecewanya aku. Astaga, berhentilah meributkannya. Jenna itu kakakmu, jadi berbahagialah saja untuknya. Lagi pula, Roy jauh lebih pantas dengannya daripada denganmu. Sudah cukup. Aku tak tahan dengan keluarga egois ini lagi. Aku pergi. Ya, pergilah. Menghilang, seperti ayahmu yang tak berguna itu lakukan. Malam itu aku muncul di rumah Ruth dengan tas penuh barang-barangku dan wajah berkaca-kaca. Tapi aku tahu ini hanya bisa untuk sementara, jadi aku masih mencari-cari tempat lain untuk tinggal. Dan akhirnya aku melamar kerja sebagai kasir toko di pom bensin 24 jam. Ya, paling tidak aku punya tempat berlindung. Suatu malam seorang lelaki mabuk masuk ke dalam. Dia tak terlihat begitu baik. Tak ada yang bisa mencerahkan suasana hati seseorang lebih baik dari makanan lezat, kan? Toko sedang sepi, jadi ku ambil beberapa bahan tersedia dan menggunakannya untuk menyiapkan sajian yang tampak lezat untuknya. Terima kasih banyak anak manis. Aku Kate. Kau punya bakat kuliner. Jika kau mau kesempatan yang lebih baik, datang dan temui aku. Sebelum aku bisa berterima kasih padanya, dia pergi. Kita lihat pemilik bar. Tapi aku belum cukup dewasa untuk bekerja di bar. Kuhabiskan sebulan berikutnya membagi antara sekolah dan kehidupan kerja. Dan ya ampun, ini melelahkan. Tapi saat kutanya gajiku, bosku tertawa di depan wajahku. Mengatakan kalau karena aku cuma 16 tahun, dia hanya bisa bayar jauh kurang dari jam kerjaku. Apa? Itu tak adil. Aku sudah kerja keras, bahkan kadang shift 12 jam. Tapi saat aku protes, dia mengancam melaporkanku mencuri makanan dari toko. Aku hanya ambil makanan yang sudah kadaluarsa yang toh sudah tak bisa dijual. Merasa kesal, aku langsung berhenti dan pergi. Aku berkeliaran di jalan selama beberapa saat. Kemudian mendapati diriku berdiri di depan bar pria itu. Ya sudah, aku tak punya tempat lain untuk dituju. Jadi aku melangkah masuk dan di sana ada Kit. Tapi, dia tampak begitu berbeda. Selain bar ini, aku juga memiliki restoran mewah di kota. Jika kau mau, aku ingin sekali melatihmu jadi chef di sana. Wah, ini menakjubkan sampai aku menangis bahagia. Agar aku bisa menginap di restoran, kukatakan padanya kalau orang tuaku sudah tiada dan aku kabur dari panti asuhan. Dan pria itu setuju tanpa bertanya padaku 2 kali. Waktu pun berlalu dan apa kalian tahu? Aku suka sekali kerja di restoran. Sedangkan Kate, ia sosok laki-laki berhati baik. Kami jadi dekat dan dia sudah seperti ayah bagiku. Kurasa kami adalah 2 orang kesepian yang saling membantu, jadi masuk akal jika dia meminta untuk mengadopsiku. Kemudian di suatu malam yang sibuk aku sedang mengantar makanan ke meja, tapi kemudian mendadak terhenti. Yang duduk di sana adalah Jenna dan Roy. Saat melihatku, Jenna mencibir. "Oh, kau kerja di sini? Sekarang itu menjelaskan kenapa makanan pembukaku rasanya menjijikkan." Roy tampak malu dan memohon padanya untuk diam, yang membuatnya makin menjadi-jadi. Lalu, melihat yang sedang terjadi, Alistair, supervisor restoran, datang membelaku. Tapi itu hanya membuat Jenna makin naik darah. "Bukankah pembeli adalah raja? Kenapa kau membela gadis bodoh itu?" Nona, ini adalah restoran berkelas. Tolong jaga sikap Anda. Agnes di sini bukan hanya chef handal, tapi juga putri dari pemilik yang menjadikannya bos saya. Jadi kurasa saya berhak membela atasan saya. Jenna memutar mata padaku, lalu berjalan pergi dengan marah, tak lupa menimpali. "Kau tunggu saja, Agnes." Kemudian melihat wajah murungku, Alistair mengajakku keluar makan es krim sepulang kerja. Kate dengan senang menyuruh kami pergi dan dia akan menutup restorannya. Saat aku menjelati es krimku, kuperhatikan orang-orang di sekeliling kami berteriak. "Api! Api!" Jadi ku tarik Alistair dan berlari mengikuti mereka. Saat api mulai terlihat, hatiku rasanya hancur. Kemudian ku sadari kalau itu berasal dari restoran. Oh tidak, Kate masih di sana, di dalam sana. Tanpa pikir 2 kali aku menyerbu masuk untuk mencarinya. Di sana sangat berasap dan mustahil untuk bisa melihat, tapi aku tak boleh menyerah. Tiba-tiba aku mulai pusing dan berkunang-kunang. Kemudian ada tangan yang meraih dan menarikku keluar. Itu Alistair. Dan yang berdiri di sebelahnya adalah Kate. Phew. Beberapa hari kemudian, polisi memanggil Kate. Mereka menemukan biang kerok yang memulai kebakaran. Segera saat aku masuk ke kantor polisi, aku tak bisa mempercayai mataku. Itu Jenna. Tapi yang paling mengagetkan, saat Kate melihat ibuku, mereka berdua berubah pucat dan menatap tercengang. Hah? Apa mereka saling mengenal? Jadi, iya, ternyata Kate itu ayah kandungku dan Jenna. Saat ayah masih muda, dia belum membangun karirnya dan hanya habiskan seharian penuh di dapur. Dia selalu dihina dan dibentak ibu. Pada akhirnya, dia tak tahan lagi dengan sikap meremehkannya, jadi ayah pergi. Hanya saja tanpa sepengetahuannya, ibu sedang mengandungku saat itu. Jadi cerita yang ia katakan soal ayah kabur dengan simpanannya itu semua bohong. Aku paham sekarang. Dia membenciku karena ikut-ikuti jejak ayah.
bukan dirinya. Segera saat Jenna sadar dia ayah kami dan dia kaya, Jenna menampilkan akting manisnya dan memohon agar ayah menjadi ayahnya lagi. Tapi ayahnya hanya menatapnya tajam dan berkata, "Apimu itu bisa saja membunuh kami semua, sekarang kau harus menerimanya." Kemudian meraih lenganku dan keluar dari sana. Aku percaya hidupku akan jauh lebih baik. Tapi aku tak pernah membayangkan akan menjadi sebaik ini. Sekarang ku miliki ayah yang luar biasa, pekerjaan yang kusenangi dan orang-orang yang pada dasarnya peduli padaku yang berada di sisiku. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu pada akhirnya akan berjalan dengan sempurna. Akhirnya setelah 11 jam penerbangan, aku sampai di LAX, Bandara Internasional Los Angeles. Mengagumkan. Aku tidak sabar untuk bertemu ibuku. Kalian tahu, ayahku orang Prancis dan ibuku orang Amerika. Kami dulu tinggal bersama di Paris, tapi kemudian mereka berpisah dan ibu pindah kembali ke sini. Tentu saja aku sering berbicara dengannya di FaceTime dan sebagainya. Tapi ini pertama kalinya aku bertemu dengannya setelah 5 tahun. Aku belum pernah mengunjunginya karena ibuku adalah seorang pengusaha wanita yang sangat sukses dan dia bekerja sangat keras. Itu berarti dia tidak punya waktu untuk memberiku perhatian yang kubutuhkan. Tapi sekarang aku berumur 16 tahun dan bisa menjaga diriku sendiri. Aku akhirnya bisa berkunjung. Jadi, terima kasih kepada ayah dan ibu tiriku atas hadiah ulang tahun tiket pesawatku. Aku sekarang berada di LA yang cerah selama sebulan penuh. Aku tidak hanya bisa menghabiskan waktu bersama ibu, tapi aku juga bisa bersantai di vilanya yang sangat besar. Ah, beruntungnya. Tapi pertama-tama, ayo ambil semua barang bawaanku, lalu cari taksi ke rumah ibuku. Ya, sayangnya, dia tidak bisa datang menjemputku karena dia ada pekerjaan. Tapi tidak masalah, aku bisa mengatasinya sendiri. Oke, mungkin aku bicara terlalu cepat. Sudah setengah jam dan barang bawaanku tidak terlihat. Lalu, cowok tampan ini menghampiri aku dan berkata, "Hei, sepertinya kopermu hilang. Perlu bantuan?" Imut dan suka membantu. Aku benar-benar bisa terbiasa dengan orang-orang AS. Aku menunjukkan kepadanya tiketku, dan ternyata aku menunggu di tempat yang salah. Ups. Setelah membimbingku ke tempat yang benar, cowok yang ku ketahui namanya Zack ini bahkan menurunkan koperku untukku. Namun, salah satu koperku macet dan terbuka sehingga menyebabkan semuanya terjatuh. Astaga, ini bukan hari keberuntunganmu, kan? Dia tertawa terbahak-bahak. Oh, baiklah. Setidaknya tidak semuanya buruk. Maksudku, seorang cowok tampan telah menyelamatkanku, kan? Dia membantuku mengambil barang-barangku, lalu dia bahkan menawarkan untuk mengantarku ke rumah ibuku. Setelah sekitar 30 menit, dia mulai melambat. Aku melihat keluar jendela dan... Oh my God! Ini adalah villa paling cantik yang pernah ada. Kolam renang, lapangan tenis, pohon palem, persis seperti rumah bintang film. Aku sedang ternganga memandangi villa, ketika tiba-tiba aku mendengar suara mesin mobil. Karena kaget, aku berbalik dan melihat Zack menjauh. Koperku! Aku berteriak. Laptop dan iPadku juga ada di sana. Ya Tuhan, kenapa ini terjadi padaku? Dan pada hari pertamaku di AS. Setidaknya aku masih membawa ponsel dan paspor. Jadi aku segera menelpon ibuku. Tak perlu dikatakan, aku sangat kacau ketika dia tiba. Siapa sangka pria berpenampilan baik seperti itu ternyata adalah seorang pencuri. Ngomong-ngomong, ibuku bisa membelikanku baju dan barang baru dan aku masih bisa bersenang-senang di villanya. Kan? Ibu membawaku ke kamarku dan menyuruhku istirahat. Setelah bencana itu, aku sangat kelelahan. Jadi aku segera tertidur di tempat tidur paling nyaman yang pernah ada. Saat aku terbangun, di luar sudah gelap. Aku sadar aku belum makan apapun sejak penerbangan. Jadi aku turun ke bawah dan memeriksa lemari es dan lemari dapur. Hah? Semuanya kosong. Aku masih mencari-cari di dapur ketika ibuku kembali membawa burger. Sayang, aku baru pulang dari perjalanan bisnis kemarin. Jadi aku belum sempat pergi berbelanja. Ayo makan fast food saja hari ini, oke? Aku tidak keberatan, karena sungguh menyenangkan bisa makan malam bersama ibuku lagi setelah sekian lama. Aku melihat sekeliling ruangan. Hampir tidak ada perabotan apapun di sini. Ibuku bilang itu desain minimalis, gaya hidup trendy di LA saat ini. Lebih sedikit lebih baik, betapa kerennya itu. Keesokannya, kami keluar, tapi ada apa dengan mobil tua berkarat itu? Melihat tatapan bingungku, dia segera menjelaskan bahwa ini hanya sementara karena mobilnya sedang diservis. Tapi kemudian ibu tidak bisa membuka pintu garasi.
Ternyata biasanya dia punya sopir sendiri, tapi karena aku sudah menempuh perjalanan panjang untuk mengunjunginya, dia ingin menyetir sendiri. Aduh, manis sekali. Pada hari-hari berikutnya, aku dan ibu bersenang-senang di LA. Berjemur di tepi kolam renang, hari spa, berbelanja. Ini jelas merupakan liburan terbaik dalam hidupku. Setidaknya sampai pagi itu, aku dibangunkan oleh pertengkaran yang keras. Melihat ke bawah dari tangga, aku melihat ibu di ruang tamu bersama seorang wanita asing. Dia menunjuk ke sofa. Astaga, disitulah aku kemarin menumpahkan kecap saat makan sushi. Kemudian ibu muncul dan terdengar bingung. Dia menyuruhku segera mengemasi barangku karena kita akan pergi. Bu, apa ada yang salah? Oh, tidak apa-apa sayang. Hanya saja sofa kotor, jadi ayo kita suruh seseorang membersihkan seluruh villa. Wah, ibu sampai bersih-bersih seisi rumah hanya karena noda kecap. Seberapa kaya dia? Jadi, di mana kita akan tinggal kali ini? Hotel mewah bintang 5 atau rumah megah di Beverly Hills? Tapi kemudian mobil itu berhenti di depan sebuah gedung apartemen kumuh. Hah? Ini tidak mungkin benar. Ibu bilang ini apartemen cadangan milik temannya. Jadi kami akan tinggal di sini beberapa hari demi kenyamanan. Alana, mungkin sebaiknya kamu menjauh dari orang-orang di daerah ini. Mereka tidak memiliki gaya hidup yang sama dengan kita. Kamu tahu maksudku. Ya, tempat ini kebalikan dari villa. Kamar sempit, tempat tidur keras, dan kamar mandinya bahkan tidak memiliki bathtub. Sejak pindah ke sini, ibu tidak mengajakku jalan-jalan lagi. Di malam hari, dia berdandan dengan anggun dan pergi ke meeting kerja mewahnya. Pada suatu malam, aku sedang duduk sendirian menonton YouTube mengunyah kentang goreng untuk kelima kalinya minggu ini. Ketika ada ketukan di pintu. Aku membukanya, dan berdiri di sana seorang cowok lusuh yang mengaku sebagai Frankie, putra pemilik rumah. Aku bilang padanya pasti ada kesalahan, karena kami baru di sini beberapa hari. Lalu aku hendak menutup pintu, tapi dia memblokirnya dengan kakinya. Nyonya, Anita telah menyewa apartemen ini selama 2 tahun. Apa maksudmu beberapa hari? Aku baru saja melihatnya naik taksi di pintu depan. Jangan berbohong padaku. Tidak, ibuku adalah pengusaha sukses yang memiliki villa di Brentwood Park. Kalau begitu kamu pasti salah mengira ibumu adalah orang lain. Singkatnya, ingatkan si ibu pengusahamu untuk membayar uang sewa. Lalu dia mencibir dan berjalan pergi. Beraninya dia mengatakan itu. Dan kenapa aku terus-menerus menemui orang brengsek? Ketika ibu kembali, aku menceritakan apa yang terjadi. Kupikir dia akan menganggapnya lucu atau semacamnya. Tapi tidak, malah dia menjadi sangat marah. Kamu seharusnya tidak membukakan pintu untuknya. Sudah kubilang jangan bersosialisasi dengan orang-orang di sini. Oke, mendengar kebohongan yang dibuat-buat tentang dirimu seperti itu pasti menyebalkan. Tapi apakah dia harus begitu marah karenanya? Keesokan paginya, aku sedang minum teh di balkon ketika tiba-tiba aku melihat wajah yang tidak asing lagi lewat di jalan. Ya Tuhan, itu si brengsek dari bandara. Zack! Pencuri itu! Teriakku sambil bergegas turun. Tapi sesampainya di sana, dia sudah menghilang. Aku masih gemas saat ada suara yang datang dari belakang. Apa yang kamu lakukan sambil berteriak sepagi ini? Aku berbalik dan melihat Frankie bersandar di dinding dengan tangan terlipat. Bukan urusanmu, penipu. Hah? Penipu? Apa maksudmu? Berhentilah berbohong. Aku sudah memberitahu ibuku semua tentang kamu yang mencoba menipu uang dariku. Benarkah? Jadi, menurutmu akulah yang bohong? Sebelum aku bisa menjawab pertanyaan yang memprovokasi itu, aku mendengar suara ibuku memanggil dari balkon. Hei gadis kaya, jika kamu ingin mengetahui kenyataan, aku sarankan kau datang menemuiku malam ini, dan kita akan mengikuti ibumu. Ibu muncul dan mengerutkan kening, bertanya kenapa aku berbicara dengan Frankie. Aku mengatakan sesuatu tentang menanyakan arah, lalu segera memasuki ruangan dan menutup pintu. Frankie jelas-jelas seorang pencuri dan brengsek, kan? Tapi mengapa kata-katanya masih melekat di pikiranku? Aku sempat memperhatikan beberapa hal yang aneh, seperti saat kami di villa, aku bertanya pada ibu di mana peralatan makannya, tapi dia tidak ingat. Tapi kemudian di apartemen ini dia langsung mendapatkannya. Ditambah lagi, kenapa ada foto dirinya di kamar, padahal ini adalah tempat temannya. Malam itu, ketika ibu bersiap-siap untuk pergi keluar, lagi-lagi aku melihat kalungnya. Hanya saja itu sebenarnya kalungku, yang telah dicuri bersama dengan barang-barangku yang lain. Ayahku membuatkan kalung itu khusus untukku.
Jadi itu unik, tapi kenapa ibu memilikinya? Aku memujinya dan bertanya dari mana dia mendapatkannya. Tersipu-sipu, dia dengan gembira memberitahuku bahwa cowok kaya yang baru saja dia kencani telah membelikannya untuknya. Lalu dia bilang dia akan mengajaknya makan malam malam ini. Aku memaksakan senyum, tapi kepalaku dipenuhi pertanyaan. Siapa sebenarnya? Ibu. Aku diam-diam mengikuti ibu di jalan. Tiba-tiba, sebuah tangan menepuk pundakku. Ayo pergi. Aku berbalik dan itu adalah Frankie. Tanpa berkata apa-apa, aku mengangguk dan segera masuk ke mobilnya. Dan kami mengikuti taksi ibu. Tunggu, bukankah itu villa yang kita tempati sebelumnya? Beberapa saat kemudian, sebuah mobil mewah tiba, membawa ibuku ke restoran mahal terdekat. Kami mengintip melalui dinding kaca. Itu dia. Ibuku sedang duduk di sana, tersenyum dan berbicara dengan seorang cowok berjas. Apakah dia berpura-pura tinggal di villa itu untuk menipu cowok itu? Apakah ibuku seorang cewek matre? Aku tidak bisa menontonnya lagi, jadi aku menarik lengan Frankie. Tapi anehnya, dia tampak sama terkejutnya denganku. Bukankah ini idemu? Jadi kenapa wajahmu pucat? Dia hanya menggelengkan kepalanya dan membawaku pulang. Kami menunggu di apartemen sampai ibu kembali. Dan suasananya tegang. Sekitar tengah malam kami mendengar pintu terbuka. Dan ibu masuk dan menatap kami dengan khawatir. Dia mulai mengusir Frankie keluar dari sana, tapi aku menyelanya. Bu, aku tahu segalanya. Kamu sudah tinggal di sini selama 2 tahun. Kamu miskin, dan kamu menipu orang kaya. Sayang, bukan seperti itu. Tenanglah dan aku akan menjelaskan semuanya kepadamu. Jadi, ternyata, setelah menceraikan ayahku, dia bertekad untuk kembali ke AS dan sukses dalam bisnis. Tapi, dia gagal. Dan dia sangat malu. Dia berbohong padaku dan ayah. Kemudian ketika dia mendengar bahwa aku akan datang berkunjung, dia menghabiskan sedikit tabungannya untuk menyewa sebuah villa mewah untukku. Tapi ketika aku tidak sengaja menumpahkan kecap di sofa mahal itu, dia tidak mampu memperbaikinya. Jadi kami diusir. Adapun pria yang bersamaku malam ini, aku bertemu dengannya saat berjalan di luar villa. Dia kaya dan baik. Dia menyukaiku dan aku juga menyukainya. Tapi bagaimana dengan kalung itu? Mama, ini sebenarnya punyaku. Ada di dalam koperku yang dicuri. Ibuku memberikan tatapan bingung. Tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, Frankie berseru. Pria itu penipu. Aku dan ibu ternganga saat melihat Frankie yang menoleh ke arahku dan berkata, maaf, tapi menurutku kalian perlu tahu yang sebenarnya. Lalu Frankie memberitahu kami bahwa pria itu tidak lain adalah ayah Zack. Setelah mengantarku kembali ke villa, Zack mengira ibuku kaya. Jadi dia membujuk ayahnya untuk datang dan menggodanya. Tapi bagaimana kamu menggali informasi tentang orang-orang ini? Karena aku kenal Zack. Ketika aku melihat Alana mengejarnya, aku tahu dia telah mencuri darinya. Tapi dia temanku. Bagus, jadi kalian berdua berbohong padaku. Lalu aku bergegas masuk ke kamarku, mengunci pintu, dan menangis. Keesokan paginya ibu mengetuk pintuku, tapi aku mengabaikannya. Alana, aku paham kamu kesal padaku, tapi aku meninggalkan sandwich di sini, jadi setidaknya tolong makan sesuatu. Aku benar-benar minta maaf. Aku cuma mau menjadi ibu yang sempurna untukmu. Kata-katanya membuatku terisak sekali lagi. Tak bisa kukatakan, dari lubuk hatiku yang terdalam, aku merasa kasihan padanya. Setelah itu, aku membuka pintu dan memeluknya erat. Lalu kami berdua saling berpelukan sambil menangis. Aku akan meninggalkan LA hari ini bersama ibu. Dia akan pindah kembali ke Prancis bersamaku, tempat dia bisa memulai segalanya dari awal. Saat aku sedang menyeret koperku ke taksi, Frankie muncul dan meminta maaf kepadaku. Aku hanya mengangkat bahu dan bilang itu tidak penting lagi. Maksudku, setidaknya pada akhirnya dia berterus terang dan menyelamatkan ibuku dari penipu itu. Hei gadis kaya, semoga berhasil. Dan jangan ragu untuk tetap berhubungan denganku. Jadi, bagaimana sekarang? Nah, ibu sudah kembali ke kehidupan Prancis. Dia memiliki pekerjaan baru dan apartemen mewah. Aku pergi dan tinggal bersamanya setiap akhir pekan dan senang akhirnya bisa menghabiskan waktu bersama dia yang sebenarnya. Setidaknya untuk Frankie, iya, kami saling mengirim banyak Snapchat. Jadi, oke, mungkin aku menyukainya. Aku berencana untuk mengunjunginya di musim panas. Semoga perjalananku berikutnya ke AS tidak segila perjalananku yang terakhir. Hei, aku Connor,
Dan sekarang aku sedang rehat belajar yang layak kudapatkan untuk nongkrong dengan teman-temanku. Aku kuliah di Georgia Institute dan yakin akan segera jadi arsitek terkemuka suatu hari nanti. Sekarang ada satu hal yang harus kuurus sebelum aku bisa menikmati hari libur dengan baik. Oh, itu dia. Connor, aku tak bisa lagi melakukan ini. Aku tak mau menyakitimu, tapi maaf, kita harus berhenti saling bertemu. Ah, ya sudah, semua akhir merupakan awal yang baru. Tos. Aku adalah ahli dalam membuat pacar yang aku sudah bosan untuk putus denganku. Itu hebat. Karena dengan begini tak ada yang menuduhku jahat. Hah, apa yang harus kulakukan sekarang? Dengan enggan, harus kucari tantangan baru setelahnya. Oh, aku minta maaf. Aku baru akan menyerahkan ini. Tak apa. Hanya coba mencari satu makalah lagi. Siapa namamu? Aku Connor. Hai. Matanya yang berbinar, rambutnya yang mengkilap, tangannya yang lembut. Tapi kenapa tiba-tiba ada anak culun menarikku menjauh dari gadis seksi itu dan menuju pojok ruangan? Sebelum aku sempat bertanya padanya apa yang terjadi, dia mulai melambaikan foto cewek ini di depan wajahku. Jadi cowok ini bernama Patrick, dan cewek di foto itu Peg, pacarnya. Orang tua mereka berdua adalah orang berpengaruh dan mengatur seluruh pertunangan mereka. Terdengar hebat, ya kan? Maksudku, dia itu cukup cantik, tapi tidak. Dia ingin aku mencari cara supaya Pike putus dengannya. Aku sudah dengar banyak tentangmu, dan aku butuh bantuanmu. Aku tidak bisa lakukan ini sendiri. Hahaha. Hah? Tentu aku paham. Pria sejati tak akan jadi orang pertama yang minta putus. Aku mungkin bisa membantumu, tapi pertama-tama, mari kita lihat orang seperti apa dia. Perbincangan mulai makin serius. Dari kedengarannya, si Pike ini adalah orang yang tulus dan baik hati, dengan sisi yang rapuh. Jadi ini harus ditangani dengan ekstra hati-hati, supaya takkan ada provokasi keluarga yang canggung dari klienku. Mungkin. Gak, ini tak akan berhasil. Cara itu pun tidak. Aku sudah hampir menyerah, saat tiba-tiba Patrick menumpukan segebok uang, sekitar $1.000 di atas meja. Bantu aku, maka itu semua milikmu. Wah, itu uang yang sangat besar buatku. Aku bisa dapatkan PS5 hebat yang kuidam-idamkan. Hah, lagi pula dengan pesona dan ketampanan bisa kubuat Pike jatuh hati padaku dan tinggalkan Patrick kapan saja. Jenius. Debutku harus spektakuler, jadi kulihat di internet lalu menyewa beberapa orang untuk pura-pura jadi preman untuk menghalangi jalan Pike. Kemudian aku akan masuk dan menyelamatkannya. Rencana sudah disiapkan, jadi dengan santai aku jalan ke titik temu. Tapi, oh tidak. Siapa yang tahu kalau para pria itu preman sungguhan? Mereka mengancam kami, menyuruh kami serahkan semua barang milik kami, lalu memaksa kami pergi ke sebuah gedung terbengkalai. Oh Tuhan, $1.000 sangat tak sebanding dengan kehilangan nyawaku. Ya, aku memang takut, tapi insting merayuku muncul. Dan aku menoleh ke Pike dan mulai bicara dengannya. Oh astaga, dia sangat manis. Dan kuperhatikan bahwa saat dia bicara sesuatu yang menarik minatnya, dia mengernyitkan hidung. Dia sangat imut, tapi yang terpenting, sangat pintar. Kenapa demikian? Karena hanya sejam kemudian, polisi muncul dan menangkap para preman itu. Ternyata, sebelum Pike serahkan barangnya, dengan cepat dikirimnya nomor plat berandal itu ke seorang teman dan menyuruhnya hubungi polisi. Dan untung bagiku, berkat pertemuan takdir ini, aku dapat sedikit informasi tentangnya dan tahu kalau Pike sedang berencana belajar bahasa Spanyol untuk kuliah jurusan pariwisata di sana. Tapi ada satu hal yang lebih penting, yaitu, kurasa, aku naksir padanya. Dia tak seperti cewek kebanyakan yang kutemui sebelumnya. Aku ingin memenangkan hatinya, sungguh, bukan hanya karena rencana tersebut. Itu yang terbaik untuk kedua belah pihak. Patrick akan bebas dari Pike sesuai permintaan. Tapi Pike tak akan berakhir bertepuk sebelah tangan, karena dia akan punya pacar baru yang tampan di sisinya. Yap, itu aku. Hahaha. Hanya ada satu masalah. Di semua keributan hari itu, aku lupa minta Pike nomor teleponnya. Ups, aku harus minta Patrick untuk itu, dan kemudian mengirim pesan padanya, tapi sayangnya tak kuterima balasan apapun. Aku harus pandai soal ini, jadi kuputuskan untuk pura-pura jadi tutor bahasa Spanyol. Ya, aku tak bisa bahasa Spanyol, tapi dengan pesonaku, itu bukan masalah, ya kan? Kuciptakan profil mentereng dan kusuruh Patrick berpura-pura browsing dan tak sengaja menemukanku. Lalu menunjukkannya ke Pike. Dan, ting, hola, yo soy Profesor Connor. Tapi tunggu, ampun. Andai saja aku belajar bahasa Spanyol lebih giat di SMA, karena sekarang kemampuan bahasa Spanyolku hanya sebatas kata-kata yang kuambil dari menonton maraton Money Heist. Jadi kusalin saja pelajaran bahasa Spanyol dari YouTube dan mengajarkannya ke Pike. Aku tak tahu apakah karena keterampilan mengajarku atau karismaku, tapi Pike sepertinya menganggapku jago. Tapi trik merayuku tak akan berjalan mulus. Aku tahu dia menyukaiku. Maksudku, siapa yang tak suka aku? Lagi pula dia memberiku tatapan imut dan tertawa dengan leluconku. Kedekatan kami tak dapat dipungkiri. Jadi saat kuulurkan dan kuletakkan tangan di atas tangannya, kurasakan ada percikan. Tapi kemudian dia memandang canggung dan menarik tangannya. Dia menyukaiku, ya kan?
Jadi kenapa dia bersikap seperti ini? Aku tak pernah gagal merayu. Merasa frustasi, aku berjalan santai di jalan. Hah? Apa itu Patrick yang dengar yang berpegangan tangan dengan gadis? Ku kenali rambut panjang itu. Itu Pike. Uh, kenapa Pike tak kunjung juga campakan pacar payahnya itu? Dan kenapa dia tak mau pacaran denganku saja? Aku hendak pergi, tapi semakin kupikirkan, makin aku jadi kesal. Jadi aku menyuap sedikit untuk menghampiri Pike dan berkata, "Kenapa kau tak bersama Connor? Kau pengkhianat." Jahat, hah? Tapi hahaha, Patrick akan senang karena dia sekarang punya alasan sah untuk putus dengannya. Tapi saat gadis itu berbalik, kusadari kalau dia bukan Pike. Gadis malang itu tampak benar-benar kebingungan. Patrick mulai memakinya dan menarik lengannya sangat keras sampai dia hampir terjatuh. Hah? Di mana Patrick si culun? Dan itu sama sekali tak baik. Kemudian dia mengangkat tangannya untuk memukulnya, tapi aku muncul di depannya. Stop, tak ada alasan untuk memukul perempuan, bro. Patrick langsung menarik kerah bajuku. Beraninya kau main-main dengan Beckyku. Melihat itu, gadis yang syok itu cepat-cepat kabur. Tidak, tidak, kukira itu Pike. Jadi kusewa anak hanya untuk memberimu alasan putus dengannya. Santai, bro. Patrick memahami situasinya, lalu berdeham dan berkata, "Oh, ya sudah, aku juga sudah bosan dengan Becky, Trims." Aku masih kaget dengan sisi brengsek Patrick saat dia segera berkata, "Oh iya, kau boleh hentikan rencana dengan Pike. Aku sudah putuskan menyukainya sekarang. Akhir-akhir ini dia begitu penuh semangat dan tak terlalu bergantung. Dia bilang padaku dia masih akan membayarku, lalu naik ke sebuah taksi. Uh, itu adalah versi Pike saat dia bersamaku. Aku memberinya semangat hidup, dasar kau brengsek. Terserahlah, mulai hari ini dia sudah bukan klienku, dan aku tak mau uang bodohnya. Hah, ini waktunya aku ceritakan Pike seperti apa Patrick sesungguhnya. Jadi ku atur pertemuan dengannya di sebuah kafe dan ceritakan padanya semuanya. Tapi saat dia sudah bisa mengatasi keterkejutannya, dia membentakku. Aku tahu ini bagian dari rekayasamu. Maksudku, kau bohong soal bisa bicara bahasa Spanyol. Dan sekarang kau hanya mengarang cerita ini untuk memutuskan aku dan Patrick. Kemudian dia melempar buku pelajaran ke arahku dan bergegas pergi. Oh astaga, Patrick itu bajingan. Tapi aku tak bisa salahkan dia karena percaya padanya daripada aku. Aku sudah lihat langsung betapa dia itu serigala berbulu domba. Aku berusaha menemukan bukti untuk menunjukkan ke Pike, tapi si brengsek itu pastinya menutupi jejaknya. Seluruh tampilan luarnya sebagai kutu buku culun begitu tanpa celah. Dia masih si culun lamban, yang dengan goyah mencengkeram pegangan bus untuk pergi ke sekolah tiap hari. Dasar penipu. Kau tunggu saja Patrick, ini saatnya dunia tahu wajah aslimu. Dengan tekad, aku terus memata-matainya di keliling kota. Kemudian suatu kali seperti hari-hari lain, aku sedang bertugas saat ada segerombolan anak yang menghadangku, ditemani Patrick yang menuju ke arahku. Ini dia ketum pasir kita. Oh, sepertinya aku ketahuan. Seluruh gerombolan itu mengelilingiku, tinjunya sudah siap. Ya, aku cukup ketakutan. Tak mungkin bisa kulawan gerombolan sebanyak ini. Kuangkatkan kepalan tanganku dan bersiap merasakan sakit. Tapi kemudian seseorang berteriak, "Hentikan!" Itu Pike. Tiba-tiba Patrick langsung mengubah perilakunya dan menyuruh gerombolan itu pergi. Dia cerita ke Pike kalau kucuri barangnya dan teman-temannya membantunya mendapatkannya kembali. Apa? Babi, Connor bukan pencuri. Aku tahu itu dengan pasti. Pasti ada salah paham. Tolong jangan menuduhnya begitu. Wajah Patrick berubah. Dia meraih tangan Pike dan menariknya pergi berkata, "Kita akan bertunangan akhir bulan ini. Jangan berkata apa-apa lagi." Oke, jadi aku mungkin telah memasuki pesta pertunangan mereka, tapi aku sembunyi di belakang, sementara pidato sedang berlangsung. Kemudian yang membuatku terkejut saat Patrick bicara, mereka berdua melihatku. Lalu Pike menoleh padanya dan gelengkan kepala. Menyakitkan melihatnya seperti ini, mungkin dia berubah pikiran. Apa maksudmu? Ini karena Connor. Pike diam saja, sementara orang tua Patrick jadi geram. Beraninya kau selingkuh dari anakku, kau pikir kau ini siapa? Pike, apa yang terjadi? Sungguh, Pike, katakan sesuatu. Merasa tertekan dan ketidakadilan atas semuanya, Pike yang malang tampak putus asa saat berusaha keras menahan tangis. Aku sungguh tak tahan melihatnya seperti ini, jadi aku keluar dari kerumunan untuk membelanya. Semuanya tenang. Pike itu gadis yang paling baik dan luar biasa, dan dia pantas dapat lebih dari si brengsek ini. Jangan dengarkan dia. Dia itu pencopet dan pencuri tunangan orang. Aku sudah muak mendengarkan fitnah laki-laki ini. Jadi kulayangkan pukulan tepat di wajahnya yang sok. Ya, pesta pertunangan itu tentunya menjadi kacau balau. Kuperhatikan kerusakan di depanku. Konsekuensi dari yang sudah kuperbuat. Oke, jadi mungkin datang ke sini bukan ide terbaik. Sebenarnya, ini semua salahku karena setuju membantu Patrick sejak awal. Atau, aku tak seharusnya jadi orang brengsek dari semula. Merasa lesu, aku tiba di rumah dan melihat kalau aku dapat pesan dari Peg. Jantungku berdebar-debar saat membukanya. Terima kasih atas semuanya, dan coba latih bahasa Spanyolmu, karena itu lebih buruk dariku. Selamat tinggal. Dan itu adalah pesan terakhir yang dia kirim padaku. Setelahnya aku habiskan sebulan berusaha menghubunginya, tapi tak menerima balasan. Jadi akhirnya aku kumpulkan tekad untuk pergi ke rumah Peg, dan aku diberitahu kalau dia sudah pergi ke Spanyol lebih awal dari jadwal.
Mungkin guncangannya begitu besar sampai Patrick ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Ini semua salahku. Aku ini yang paling brengsek di cerita ini. Dan sekarang aku kehilangan gadis ini. Sayangnya, balas dendam itu kesenangan. Jadi aku masuk. Langsung menuju ke meja Patrick di mana dia mabuk di pelukan segerombolan gadis-gadis. Memotretnya, lalu mengirimkan itu ke keluarganya. Apa yang sudah dilakukan di malam hari, terlihat di siang hari, kawanku. Beberapa hari setelahnya aku dengar kalau setelah terungkap, orang tua Patrick menyita semua kartu banknya. Bahkan pacarnya yang sekarang mencapakannya. Jadi itu kesepakatan putus terakhir untuk tamu istimewaku. Dan sekarang tebak di mana aku berada. Mencari gadis pujaan hatiku tentunya. Dan kali ini akan kupastikan aku tidak mengacaukannya.